kita penopang dunia sebenarnya. Nah makanya HR Wiki ini sebenarnya itu adalah opportunity ya. Makanya kenapa banyak orang Indonesia makin hebat gitu, karena kita tuh sedang ada di pusaran pergerakan ekonomi dunia. Dan harusnya itu adalah opportunity buat kita kan. Jadi kita gitu. perlu optimis ya Pak ya. Iya, karena dunia tuh lagi ngandelin kita. Jadi kalau simpel aja Pak ya, saya bukan ahli ekonomi ya. Simpel aja misalnya kita naruh duit ke sini gitu investor ya. Itu berkembang sampai 4-5% setahun. Tapi kalau di negara maju itu malah minus Bu. Karena sudah jenuh ya. Udah jenuh. So kita lagi dilirik nih sama investor. Nah dari bidang SDM nih HR. Termasuk Pak HR Wiki ini adalah satu booming ya, satu opportunity. Ada 2.600 orang kan. Yes. Itu menarik menurut saya sih. Saya sih lebih ke arah agile tadi tuh agile optimisme Bu. Kalau lihat laporan-laporan dunia kita masih di atas terus. Ya walaupun kita bukan top ya. Yes. Kita masih ada yang lebih top seperti Singapura, Korea, tapi itu udah bukan lawan kita lah. Kita bisa di atas Vietnam aja udah bersyukur gitu kan ya. Di atas atau barengan nyaingi Malaysia gitu udah keren deh menurut aku gitu. Ya. Don't be pessimistic ya Pak ya. Nggak boleh Bu. Ya nggak boleh. Kasihan generasi berikutnya. kita memang sulit, tetapi kita jangan mempersulit generasi di bawah kita. Menurut saya itu dosa besar ya. Minimal pembelajaran di HR Wiki membuka mata mereka untuk mengurangi kesulitan mereka, karena ke depan pun tantangan mereka akan berbeda dengan tantangan kita gitu. Kita para leader di sini mungkin tantangan kita udah agak selesai setengah gitu ya Bu ya. Tinggal menikmati kan, usia kepala 5, kepala 6 itu kan menikmati juga kan, jangan berjuang terus kapan menikmatinya. Tapi yang teman-teman yang 20-an, 30-an, 40-an mesti kita bantu deh gitu. Dibantu untuk mengurangi kesulitan-kesulitan. Termasuk Pak Cak Dwi ini kan mengurangi kesulitan itu kan dengan menambahkan skill-skill kompetensi gitu. Sebenarnya itu sih intinya. Jadi itu yang membawa kita ke perubahan bangsa ini kan. Tanggung jawab kita sebagai orang HR ya Pak. Ada tanggung jawab moral, ada legacy yang kita perlu. Iya, jadi si SDM itu dibawa ke perspektif besar Bu, selalu begitu. Supaya ketika dia melakukan sesuatu, walaupun itu nulis, ngetik ya, dia punya perspektif besar. Sehingga dia, oh aku ini berperan ya bagi bangsa aku, ada kebanggaan di situ. Ada kontribusi ya. Iya, bukan lu nanti kerja terus digaji gitu. Nggak sederhana itu, tapi Anda itu rantai yang ada di dalam bangsa ini gitu. Itu perlu Bu. Duduk pulang terus digaji gitu. Jangan, makanya ditambahin maknanya gitu loh Bu. Makna gitu. Itu memang itu sih spesialis saya sih Bu. Ya, karena sesuatu yang kecil menjadi besar kalau ditambahin makna, bisa nyapu halaman gitu ya. Itu bisa bermakna Bu. Itu kan mindset kan. Jadi bukan hanya jadi guru, jadi coaching hebat, enggak. Itu juga hebat. Tapi kalau tidak bermakna juga percuma juga menurut saya. Tapi lebih enak cuci piring, ngepel gitu. Tapi bermakna bahwa oh ya saya mencintai istri saya, keluarga gitu. Saya ada di dalam keluarga ini berkontribusi dengan mencuci piring. Itu kan luar biasa kan. Ya, menambahi nilai namanya Bu. Itu Pak. Kayaknya kita udah mulai banyak. Ya nih, banyak banget udah masuk nih. Selamat siang Ibu Debbie, Pak Bagus, Bu Rauda. Selamat sore Mbak Dewi, Pak Haryanto. Mungkin kita bisa mulai. Sudah jam 2 lewat. Boleh Bu. Sudah boleh ya? Ya, sudah 23 saya pikir sudah lebih dari target kita kan. 20-an lebih sudah cukup, nanti bareng teman-teman yang masuk kan bisa gabung gitu. Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman HR Wikipedia Indonesia. Kembali lagi HR Wikipedia Indonesia mengadakan acara virtual learning session. Kali ini temanya mengenai sumber daya manusia yang agile. Sebelum mulai acara kami sampaikan sekelumit aturan main untuk acara ini. Yang pertama, basically kami mohon agar video dinyalakan, tapi untuk mic-nya di mute, gitu ya, supaya ada interaksi antara narasumber dan partisipan.
Kemudian acara ini agak beda dengan virtual learning yang lainnya. Hari ini Mr. Sorchan sebagai narasumber ingin langsung berinteraksi dengan Anda sebagai peserta. Jadi saya masing-masing mendapatkan insight yang pastinya berbeda satu sama lain. Ya. Pada sesi terakhir nanti biasa kita ada evaluasi isi form dan foto-foto dengan gaya alay. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut pembicara kita yang kita sudah lihat di flyernya. Beliau adalah founder dari sebuah lembaga self improvement ya. Kemudian juga konsultan bisnis. Pokoknya kita akan explore pengetahuan dan pengalaman Mr. Sorchan untuk memperkaya kita sebagai leader di HR, sebagai pengusaha juga ada sebagian di sini, berbagai macam profesi. Tidak berpanjang lebar, kami panggilkan Mr. Sorchan untuk SDM yang agile. Silakan Mr. Sorchan. Oke, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam, dan di bagian dunia lain selamat pagi ya. Jadi selamat bertemu kembali ya dengan saya, Mr. Sorchan, dan beberapa members yang baru ya, salam kenal, dan yang sudah lama ketemu lagi ya. Dan saya juga didukung oleh Pak Bro Miki, sahabat saya, ya founder dari HR Wiki, dan saat ini juga Ibu Moderator, Ibu Yani yang cantik ya, yang membantu saya untuk memperlancar, dan ada satu teman saya, teman saling memperkaya di bidang sumber daya manusia, yaitu Cak Dwi yang hadir juga. Terima kasih, saya sangat spesial karena dia salah satu juga coaching ya, salah satu narasumber speaker di komunitas kita. Baik ya, saya memperkenalkan sedikit, saya adalah seorang suami ya dari satu istri, seorang ayah dari 2 anak yang dua-duanya juga agile SDM karena dia sudah punya bisnis walaupun usianya 18 dan 16 tahun. Bahkan mereka sudah bisa memproduksi atau memenuhi kebutuhan untuk hidupnya sendiri sebenarnya, karena mereka punya bisnis online sendiri-sendiri. Jadi istri saya juga seorang manajer di perusahaan, marketing manager. Jadi kami berempat ini manajer sendiri-sendiri di satu rumah begitu ya. Karena SDM itu harus dilakukan juga di rumah sendiri selain di komunitas. Jadi saya berbahagia karena nanti juga kita belajar bahwa keluarga adalah tempat yang paling aman sebenarnya di bumi ini. Dan saya juga kebetulan punya beberapa pengalaman ya, dan pernah mengunjungi juga salah satu universitas yang dibanggakan di dunia ya, di Harvard University. Pernah menginjakkan ke sana kaki, dan saya pikir itu privilege buat saya karena itu tempat yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang agile ya. Boleh di screen sharing agile. Jadi ya ini teman-teman bisa menemui saya di sini ya. Di Spotify sudah ada 600 materi, di YouTube juga sudah ada 300 materi. Itu diberikan secara gratis ya. Dalam artian memang itu sebagai satu personal responsibility ya buat saya. Jadi kalau ada corporate social responsibility, saya punya personal responsibility untuk bangsa ini. Saya merasa saya sudah diberkahi oleh Indonesia dan memberi kepada Indonesia. Next, kita lihat screen berikutnya. Kita langsung masuk ke satu kata dari seorang filsuf ya, Thomas Edgy. Kalimatnya sederhana banget. Berubah atau mati. Berarti pilihannya apa? Cuma 2, berubah atau mati. Gak boleh tengah-tengah. Dan bahkan dia nulis ini mungkin abad 17 atau 18, tapi di abad sekarang 21 ini ada pandemi dan benar-benar mati. Data kemarin minggu lalu ya, belum diupdate, di WHO yang mati itu 1.700.000 orang. Sekarang udah ke 1,7 juta mungkin, atau 1,8. 1.800.000 orang mati di tahun ini 2020 mau
Berarti benar-benar mati ya. Kalau sebelum mati sakit, ya kan? Maka pilihannya adalah berubah. Perubahan, change ya. Next, screen yang hidup ini sebenarnya oleh Direktur Riset di National Leadership Initiative Eric McNulty ngomong, sebenarnya sih lebih dari sekedar manajemen. Sistem dan proses manajemen yang sekarang itu cenderung linear. Sistem dan proses tersebut berasumsi bahwa masukan yang sama akan menghasilkan keluaran yang sama. Dalam berbagai situasi itu memang bisa terjadi ya. Misalnya di HR ya, di Human Resources Development. Kita interview gitu. Lalu nanti ada pelatihan-pelatihan, ya kan? Mungkin kita orangnya kok gini, ya keluarannya sama gitu ya. Bisa. Namun dalam kenyataannya berbeda, apalagi kalau ngelibatin orang atau SDM. Karena apa? Manusia tuh ada hal yang memotivasi mereka, ada kepentingan mereka, dan seberapa besar mereka involve ya, terlibat di situ. Jadi sistem mekanis saja nggak berlaku. Karena apa? Begitu elemen manusia dilibatkan, ya kan? Sistem pun menjadi kompleks tapi sekaligus adaptif. Maksudnya mampu menyesuaikan terhadap perubahan. Paham ya di sini ya. Jadi ini lebih dari sekedar manajemen. Kalau agile itu. Coba next kita lihat screen berikutnya. Ya, kita lihat di sini. Next, Bu. Ini. Di tengah pandemi ini cuma dua yang ada, perubahan dan ketidakpastian. Oke? Perubahan dan semakin tidak pasti. Kemarin saya di Zoom meeting kemarin yaitu parenting meeting di satu sekolah internasional, ada satu parents satu mothers ngomong ke saya, Mr. Sorjan, kapan nih pandemi ini akan selesai? Jawaban saya singkat aja, tanya aja sama pemilik alam semesta. Dia ketawa karena pandemi ini kan alam semesta, saya kan cuma numpang hidup nih di alam semesta. Tapi gini Bu, tetap kita punya rasio berpikir. Nah, saya kemarin baru baca di Kompas ya. Ketika nanti pemerintah menggratiskan vaksin itu adalah virus yang dilemahkan sehingga menambah imunitas kita. Tapi itu bukan berarti menyembuhkan ya, hanya memberikan kekuatan imun khusus ke virus itu. Itu 267 juta penduduk Indonesia, kita bulatkan 300. Kalau nggak salah, virus itu, vaksin itu bisa 2, bisa 3 kali suntikan. Kalau disuntik atau diminum ya, tergantung nanti. Berarti Indonesia perlu beli 1 miliar dosis vaksin. Oke? Dan menurut epidemiolog, kalau setahun bisa 100 terdeliver vaksin aja butuh 3 tahun. Wow. Jadi Mister sampai kapan? Kalau dari sisi pemberian vaksin sampai 2023, Bu. Berarti cepet-cepet tuh ganti profesi jadi apa gitu. Nah, Amerika sendiri dengan penduduk 450 itu pakai Pfizer ya, bukan Sinovac. Dia udah beli 1 miliar dosis vaksin. Amerika keren, dia udah langsung 2 kali suntikan. Tapi kan indennya gede, kita cuma bisa, itu pun kita belum ngomong vaksin kita ini levelnya high, middle atau low. Jadi masih banyak problem di situ yang belum terjawab. Jadi ketidakpastian ya. Jadi tidak pasti. Nah, kalau kita ada di tingkat perubahan dan ketidakpastian yang harus kita hadapi, kita pasti akan kewalahan dong. Tadi saya ngomong singkat sebelum ketemu, kita buka room, Ibu Yani bilang anxiety, kekhawatiran, betul. Ya kan? Karena apa? Perubahan itu sekarang dari cepat menjadi lebih cepat. Saya ketemu Pak Cak Dwi ini di posisi di Jabodetabek, saya di Jawa Timur, cepat Pak. Buka HP, klik langsung. Coba kalau saya terbang, saya berapa kali terbang ke Jakarta, dalam berbagai urusan saya harus check in dulu di bandara, saya di Malang, posisi di Bandara Malang, itu pun pilih yang pagi karena Bandara Malang belum bisa malam ya, biasanya Sriwijaya apa segala macam, Garuda atau apa, lalu langsung nanti milih mau yang Halim atau mau yang Suta gitu, lalu nanti terlalu lama, jadi jarak pun menjadi apa tadi, menjadi lebih pendek. Ya, Ibu Ani di mana? Gitu, teman-teman ada yang dari Batam, dari Papua, kita jadi pendek hanya di layar HP kita dan laptop kita.
Jadi perubahan itu dari cepat. Intinya ya, perubahan itu dari cepat menjadi lebih cepat, ya, dan jarak menjadi lebih pendek. Hanya berapa senti. Wajah saya ke kameranya berapa saya. Wow. Dan saya bayangin ya, kalau engkong-engkong, mbah-mbah, opung-opung atau siapa gitu lihat hidup gitu. Lo lagi ngapain ini Mr. Sorchan? Ibu Yani tadi ngelihat benda kecil gitu. Ngapain? Dolanan opo nih wong Jawa kono yo. Lagi main. Ini lagi meeting. Lah meeting kok. Ini terus terang saya bocorin ya. Ini bawahan saya ini celana pendek. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Dan mungkin ini ngapain sih, gitu ya. Jadi menarik menurut saya perubahan itu. Ya, next yang terjadi. Nah, agile itu menurut salah satu ini juga dari review ya, review di salah satu penelitian itu seperti citah jadinya. Saudara, para HR Wiki tahu citah ya. Saya bacakan. Rahasia citah bisa menangkap mangsa itu namanya antilop mangsanya biasanya. Itu bukan sekedar cepat. Nah sekarang kan juara itu kan kalau dulu kan juara tuh 3 ya. Emas, perak, perunggu. Sekarang cuma 1. Jadi cukup juara 1 yang tercepat. Tercepat terhebat. Valentino Rossi udah mulai lemes dia ya kan. Lewis Hamilton ya kan, Messi udah mulai lemes tuh, sekarang Lewandowski yang kemarin FIFA terbaik lalu. Bukan hanya sekedar cepat, bukan, tetapi tangkas dan gesit. Si citah dia melompat ke kiri dan ke kanan, mendadak mengubah arah. Bisnis juga gitu, mendadak berubah arah nih, ya kan, PSBB. Lalu tiba-tiba melambat sehingga mengecilkan peluang si mangsa untuk lolos. Itu agile. Agile itu seperti itu. Jadi seperti citah. Dia memang bisa berlari secepat 93 km per jam. Rata-ratanya 53 km per jam. Tapi kan bukan juara cepet-cepetan. Bahkan bisa cepat dari Avanza saya. Atau dari Alphardnya Cak Dwi. Saya dengar dia naik Alphard ya. Jadi tetapi bukan itu. Kecepatan tuh bukan itu. Tetapi di sini dikatakan tapi dia bisa mengurangi kecepatan sampai 14 km per jam sekali pengajaran. Ini agile. Jadi dari 93 bisa 14. Itu kan terjadi perubahan ya. Terbukti bahwa kemampuannya bukan tentang rekor kecepatan yang tadi saya bilang, yang melebihi kendaraan tadi. Citah sering mengurangi kecepatan sebelum berbelok. Nah berbelok dan memungkinkan belokan tajam. So jadinya kalau begitu, dia bisa mengungguli. Ngerti nggak ini dalam dunia bisnis ya? Jadilah citah. Jadi sekarang kalau mau cepat, anak saya lebih cepat sekarang, umur 18 tahun. Bisnisnya udah banyak sekali, mungkin rekeningnya juga. Saya ingat dulu rekeningnya saya buka sebelum dia punya KTP di umur 16. Sekarang udah 18, waduh. Melebihi bapaknya tuh rekeningnya, biar untuk hidup dia di masa depan aja gitu. Dengan HP dia, dengan laptop dia. Lalu adiknya yang 16 tahun juga sama, dia belum 17, kemarin saya bawa ke BCA, saya bukakan dan sekarang sudah meningkat rekeningnya di BCA dengan online shopnya. So, menurut saya usia over 50 ya, saya kasih tahu ke teman-teman, saya pengen jadi citah tapi mungkin citah tua kali ya, citah yang tua kali ya. Nah, di sini ada HR ya, Human Resources, teman-teman SDM yang usia 20-30 nanti bisa share ya di ruang Q&A nanti ya, question and answer ya. Jadi citah ya, kalau kita bayangin agile, kita bayangin citah. Dia bukan cepat tapi belok, set, ngerem, set, mendadak ke kanan, iya ke kiri, iya ke depan, iya nyerang gitu. Nah itu agile. Tapi karakter si citah nggak pernah berubah. Agile itu adaptif tapi tidak mengubah karakteristik. Agile itu. Yang penting opportunity didapetin gitu. Jadi krisis itu sebenarnya in the middle of crisis ini ada banyak opportunity, itu yang diharapkan ya. Next kita lihat layar berikutnya. Nah, adaptabilitas ya. Bruna Martinuzzi dalam tulisnya The Agile Leader, Adaptability, menjelaskan hasil penelitian dari Economist Intelligence Unit bahwa 3 kualitas utama para pemimpin. Kemampuan memotivasi staf ya, seperti ini komunitas kita 35%.
kemampuan bekerja dengan sangat baik dalam keberagaman budaya. Jadi dari menyeragamkan menjadi meragamkan, memperkaya tadi. Itu 34%. Tapi jangan lupa ada 32%, yaitu kemampuan memfasilitasi perubahan. Oke? Ketiga kualitas tersebut membutuhkan kemampuan beradaptasi. Martizuni mengutip pepatah Tiongkok. Orang bijak beradaptasi dengan keadaan seperti air yang mengikuti bentuk kendi. Sepanjang sejarah manusia, baru saat ini adaptabilitas sangat diperlukan, apalagi di dalam pandemi. Sangat diperlukan. Jadi adaptabilitas itu apa sih? Kemampuan untuk berubah atau diubah. Seperti HR Wiki ini, Anda mau berubah, saya juga diubah. Saya diubah oleh Cak Dwi, oleh Ibu Yani juga diubah oleh saya, Cak Dwi juga dirubah oleh saya, Anda dirubah oleh saya. Tapi harus mau berubah dan diubah loh ya. Jadi jangan walaupun saudara atributnya udah doktor, udah apa, harus mau diubah. Karena kan tadi kalau nggak berubah mati. Jangan hanya mengubah aja, mentang-mentang Anda pimpinan gitu. Pimpinan pun harus mau diubah. Itu adaptabilitas di situ. Agar sesuai dengan keadaan baru dan menjadi keahlian saat ini. Ya, itu yang keahlian yang baru, adaptabilitas. Next, kita akan melihat lagi di sini masih nyambung ya dengan adaptif tadi. Penelitian yang dilakukan oleh Right Management yang dipublikasikan oleh The Flux Report menegaskan kebutuhan masyarakat akan adaptabilitas. Mereka menyatakan bahwa 91% ya perekrutan karyawan pada masa depan ya. Karena ini ditulis 2 tahun yang lalu, mungkin dengan pandemi jadi saat ini ya. Yaitu kemampuan orang-orang menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Jadi nanti kalau ada interviewer di sini, teman-teman HR ya, kebutuhannya itu, yaitu dia orang-orang menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Nah, kita harus adaptif, harus bertransformasi, tidak boleh statis, karena kita tahu bahwa dunia di sekitar kita pun tidak statis. Itu ya, perubahan. Next, jadi adaptif itu yang. Lalu sekarang kita lihat ada istilah adaptabilitas tadi dengan konformitas. Dibedain nih di sini oleh si Dave Martin ya. Ada perbedaan besar antara adaptabilitas tadi yang bagus dengan konformitas. Para pemimpin hebat, para SDM hebat tentu bisa memahami perbedaan ini. Mereka mengabaikan konformitas, tetapi menghargai kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan berubah-ubah. Nih lihat, konformitas adalah sifat negatif untuk menyatu dengan lingkungan, menjadi mediocre, tengah-tengah, nggak punya prinsip, peragu, dan tak mau berprestasi atau tidak mau menegaskan keunikan seseorang. Ini bukan agile. Oke? Bukan agile. Kalau agile itu harus adaptabilitas, yaitu sifat yang positif yang memampukan seseorang merasakan perubahan arah angin dan proaktif menyesuaikan tindakan untuk memanfaatkan perubahan tersebut. Jika konformitas adalah kelemahan yang didasarkan pada ketakutan, anxiety, dan penolakan, maka adaptabilitas adalah kekuatan yang mendasar pada kepercayaan diri serta penilaian dan kemampuan. Wow ya. Jadi kita harus beradaptabilitas. Itu gabungan dari adaptif dan stability ya. Jadi walaupun ketidakpastian ada stability di adaptif gitu ya. Ini luar biasa nih. Lalu next kita lihat di sini ada seorang zaman pandemi ini ya, itu ambiguitas ya. Ini juga salah satu yang menggambarkan agile tadi, ambiguitas ya. Ambiguitas itu sesuatu yang ambigu ya, yang membuat kita bingung dan kita bergerak bahkan nggak bisa tidur terjaga semalam. Saya sering kalau ada proyek itu begitu mikir sampai nggak bisa tidur semalam-malaman ya. Nah, sebagai seseorang yang agile harus berani mencari hal yang lebih. Kita jangan mau hanya jadi pengikut. Jadilah orang yang memimpin membawa perubahan. Ya, sebagai pemimpin mereka harus mengarahkan. Oke, pemimpin itu kan mendirect, direktur ya, mendirect. Ketika mengarahkan dia harus mengambil keputusan.
Nah, pengambilan keputusan kan harus mempertimbangkan pilihan. Pilihan dipertimbangkan itu berurusan dengan ketidakpastian. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh direktur eksekutif ya dari University Center of Family Business. Jadi agile itu sebenarnya dibutuhkan untuk pola pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Jadi kalau nanti SDM ngomong, Pak, pastinya apa? Satu kepastian itu, yaitu ketidakpastian itu sendiri. Jadi menarik di sini. Next, coba kita lihat tentang agile ini. Nah, agile ini saya lebih menggambarkan mungkin seperti air ya. Coba kita lihat yang di paragraf ketiga. Orang yang agile harus seperti air. Mereka harus cair. Air menemukan jalan, lalu membuat jalan. Coba lihat ya kalimatnya. Air menemukan jalan, lalu membuat jalan. Pertama-tama air merubah dulu keadaan, karena lingkungan menentukan perubahan. Namun air yang bergerak juga memiliki kekuatan. Air terlebih dahulu bergerak di sekitar objek, tapi secara bersamaan dia mulai mengubah objek tersebut. Seiring waktu, air dapat melubangi batu padat. Perubahan yang nampaknya kecil dapat berdampak besar. Ini menarik sih menurut saya. Sandiaga Uno ketika dia membuka Gojek itu hanya call center. Jadi kring, aku butuh ojek gitu. Terus ya kecil aja, karyawannya cuma 3. Ya kan? Tapi perubahan kecil itu berdampak. Sampai sekarang dia membeli Bank Jago. Dia membeli hampir 30% dari saham Bank Jago. Nanti saudara ketik ya, Bank Jago itu ada satu bank yang berubah namanya menjadi Bank Jago. Jadi udah punya bank dia. Nah, jadi agile itu adalah seperti air. Jadi gini, kita ini coba jadi Anda semua HR di sini, sobat semua ya, my friend ya, guys semua adalah agent of change. Jadi Anda yang mengubah lingkungan Anda, mengubah keluarga Anda, mengubah perusahaan Anda, ya, itu agile. Jadi agile itu bukan orang yang pimplan, yang bunglon, bukan. Dia masuk, tapi dia mengubah seperti air. Wow, keren. Tapi dirubah dulu lingkungan. Nah, makanya kalau lingkungannya jelek, ya keluar aja dari lingkungannya atau buat lingkungan baru. Nah, HR Wiki ini lingkungan bagus ya. Jadi gabunglah di lingkungan HR Wiki, lingkungan yang bagus ya, karena memperkaya ya. Next, agile tadi ya. Nah, agile next kita lihat. Nah, di self improvement ya, kita harus bertumbuh dan terus berimprove. Jadi kita tidak bisa bersikap, berpikir dan bertindak dengan cara yang sama jika kita mengharapkan kesuksesan di dunia yang terus berubah. Jadi harus berubah. Caranya harus berubah. Ya, dan itu dipercepat dengan pandemi ini. Next, kita lihat saya mengumpulkan beberapa perubahannya. Yang pertama yang penting, tetap belajar, lepaskan pembelajaran dan belajar lagi. Ini maksudnya apa sih? Dalam artikel Mind the Skill Gap dari Harvard Business Review mengatakan pelajaran yang diperoleh di sekolah sekarang akan ketinggalan zaman sebelum pinjaman pendidikan dilunasi. Di Amerika kan kalau kuliah di Harvard kan pinjem ya, karena mahal banget kuliahnya. Jadi pinjaman sekolah belum selesai udah berubah pelajarannya, sudah usang. Bahkan ilmu-ilmu atau diklat-diklat yang diberikan menurut The Economist ngomong itu cuman bisa bertahan 3-5 tahun ketika kita kuliah. Jadi tahun ke-6 saudara-saudara semua harus belajar lagi. Kalau dulu kan bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Satu skill ya, satu keterampilan itu. Jadi kita tetap belajar, hasil pembelajaran kita lepasin, oke? Belajar lagi. Menarik ya. Jadi karena apa? Jangan sampai pembelajaran yang lama ngehalangin HR Wiki semua, nggak belajar lagi. Kalau saya gitu, bahkan saya tiap hari, yang kemarin udah saya buang aja, saya hari ini belajar lagi. Besok nanti malam saya tidur, saya belajar lagi di hari yang baru. Jadi itulah agile, itulah kehidupan, bahwa kita tetap belajar, lepasin pembelajaran, dan belajar lagi. Ya. Jadi jangan merasa, wah aku udah bisa. Ya tapi kan itu pelajaran 2010. Wah aku udah bisa. Itu kan pelajaran, ada kemarin di Parents itu, di Parents Talk itu, Pak, kenapa pandemi? Loh, bukankah isu kenapa itu kan bulan Maret, Bu, saya bilang.
Ini udah bulan Desember masih nanya kenapa? Terlambat banget dong Ibu. Kaget ya. Ya iya dong. Udah Desember, udah 8, bahkan nanti ulang tahun pandemi bulan Maret kan, ke setahun. Bahkan sekarang bukan new normal. Apa Mr. Sosan? Good normal. Bukan new lagi, masa new terus. New. Udah good normal. Jangan-jangan nanti Zoom meeting, saya juga ngajar jadi dosen juga Zoom meeting terus, dan saya menurut enak banget. Bisa ngajar di Jakarta, ngajar di Surabaya, dan jadi good. Jadi jangan tanya why. Jadi aku ketawa banget. Itu pertanyaan bulan Maret ditanyain bulan Desember. Berarti si ibu itu nggak melepaskan pembelajaran bulan Maret gitu. Dia pegang si bulan Maret, dia larikan ke Desember, yang nggak bisa, sis. Saya bilang tiap bulan bisa berubah. Bahkan update-nya gugus tugas kan tiap hari kan. Dan jangan bosan-bosan ngupdate. Ya teman-teman saya di sini bosan, akhirnya pergi ke kafe gitu, kena semua. Bahkan satu beda kelurahan sudah ada 14 yang meninggal. Di sini juga zona merah menghitam di tempat saya. Jadi jangan pernah harus melepaskan pembelajaran untuk belajar lagi supaya nanti otaknya nggak kepenuhan ya. Dilepasin dulu. Makanya banyak beramal ibadah tuh ya, kayak Cak Dwi dilepasin ya, kayak Bu Yani, terus belajar lagi, ngelepasin lagi, belajar lagi, ngelepasin lagi, gitu aja. Itu aja. Jangan nanti ditumpuk meledak nanti ya. Jangan ya. Ini termasuk saya ini lagi ngeluarin ilmu. Nanti biar ditambahin lagi. Itu agile ya. Next coba kita lagi. Itu menarik ya. Prinsip agile itu simple menurut saya. Ini saya sempil. Lalu tadi ya saya udah ngomong hargai masa lalu tetapi hidup di masa kini. Nggak bisa kayak ibu tadi. Wow, kenapa? Harusnya kan why not? Kenapa tidak? Bukan. Ini ada legendary baseball ngomong gini, Babe Ruth ya. Kemenangan kemarin, home run kemarin tidak akan memenangkan pertandingan hari ini. Biasanya atlet profesional dia tidak selalu menggunakan data di hari kemarin. Ketika dia mulai perlombaan, dia memulai lagi karena hari kemarin itu sudah berakhir. Ini penting tentang dimensi waktu di agile. Semua hal yang baik yang kita lakukan kemarin itu tidak akan menjamin hari yang baik untuk hari ini. Tapi begitu juga dengan semua yang buruk di hari kemarin, serta-merta tidak membuat hari ini menjadi buruk. Hari ini berdiri sendiri. Itu agile. Jadi kita masih cepat berubah. Kemarin gue lagi belajar ini ya, udah harus dibuang. Cepat belajar lagi. Gitu. Cepat banget. Gitu. Jadi benar-benar updating gitu. Update tiap hari. Karena nggak ada jamin, gue kemarin sukses ya bikin perusahaan ini, hari ini, gue udah berubah. Ketika saudara meleng sedikit udah berubah posisinya. Coba misalnya naik kendaraan ya. Selisih sedetik udah berubah kan berapa meter gitu. Sama gitu ya. Jadi dimensi waktu. Jadi mendingan kita hidup di saat ini. Jangan di masa lalu. Ya, jadi jangan mengagungkan. Saya pernah punya bos tuh mengagungkan masa lalu saya begini. Tapi bos kan saat ini bos udah tua gitu. Ya, udah nggak ganteng lagi, nggak cakep lagi. Dulu saya ganteng cakep ya dulu bos ya. 30 tahun lalu bos ganteng ya. Sekarang gantengnya giliran yang muda gitu ya. Ya jadi nggak bisa kan? Seperti itu menurut saya, kita mengagung-agungkan masa lalu gitu. Ya, tapi kalau hari ini buruk gitu ya. Aduh saya lagi gagal nih, anxiety gitu. Kita berharap besok bisa lebih baik karena besok akan baru lagi. Ya itu ya. Next, kita lihat lagi. Dalam agile kita kan bukan hanya kecepatan ya, tetapi bijak memilih waktu. Ini sebenarnya konteks momentum. Situasi krisis pandemi seperti sekarang tuntutannya bergerak cepat, bukan lagi satu pilihan. Jadi itu isu cepat udahlah pasti ya. Melainkan bijak memilih waktu. Kita harus memahami konteks yang ada di lingkungan kita. Misalnya apakah kita mempertahankan posisi kita yang ada atau justru bergerak maju dan lain-lain. Kita invest atau kita tarik invest kita, ya. Lalu pemilihan waktu memungkinkan kita meraih momentum kemenangan dan memanfaatkan banyak peluang. James Goldsmith, seorang ahli keuangan ngomong, ketika pemimpin mengikuti tren, dia udah lambat untuk memimpin. Kita nggak ngikutin tren, kita sebelum tren itu ada, kita udah ngambil keputusan, udah ngambil pilihan. Kalau tren ya udah enggak gitu. Jadi begini, momentum itu ya. Jadi momentum itu adalah menangkap peluang. Jadi persis seperti citah tadi. Ketika si antelop itu, antelop juga kecepatannya tinggi kan, mangsanya. Jadi dia lihat momen-momen itu, gitu. Ya jadi bukan hanya cepat, karena tadi si citah juga bisa ngerem dari kecepatan 93 jadi 14 kan. Jadi mungkin kita mundur dulu deh.
kita withdrawal dulu, buka ya kan, lalu kita nanti invest dan segala macam, itu keputusan kita ada di sana. Next, selanjutnya agile. Nah, agile itu penting memperhatikan gambaran besar, karena gambaran itu makin membesar. Pengembangan kepribadian self improvement adalah suatu proses yang tidak berujung atau tidak ada garis finishnya. Begitu kita mempelajarinya, ia akan terus berkembang, membesar seiring dengan proses yang membutuhkan waktu, tekad, dan ketika kita melakukannya pengetahuan kita mulai. Jadi kita harus semakin membesar perspektifnya. Tadi ketika saya ngomong dengan Ibu Yani dan Cak Dwi tentang WHO 1,7, 1,8 itu perspektif besar dunia. Lalu perspektif kebangsaan, lalu perspektif provinsi, lalu perspektif kota, ya kan? Kalau banyak SDM yang cuma memikirkan perspektif dirinya sendiri atau sampai tingkat RT misalnya. Sayang. Dia harus melihat sampai tingkat yang lebih besar sehingga pola pengambilan keputusannya lebih komprehensif dan perspektif. Nah, HR Wiki juga akan memperbesar perspektif Anda semua. Ya. Karena ilmu itu nggak pernah selesai sebenarnya. Next, kita lihat lagi. Agile tadi. Nah, kita harus proaktif di hari ini demi hari esok. Ya, ketika kita tidak bisa memutar waktu kembali ke hari kemarin. Ini hari ini 20 Desember ya, di alam semesta nggak akan berulang lagi. Adanya 20 Desember 2021-2022. Kalau saudara semua, guys semua, HR semua punya anak. Kemarin saya nangis sebenarnya. Anak saya 18-16, saya lagi ujian, saya lagi nguji tesis gitu. Saya di rumah juga pakai Zoom, anak saya nangis. Oh, udah 18 tahun ya anak saya. Dulu baby gitu. Jadi nggak bisa kan saya balik ke dia baby gitu. Anak saya yang perempuan dideketin, mau dicium pipinya aja udah nggak mau sama bapaknya. Yang 16 tahun yang udah gadis. Jadi ketika saya ngomong, saya pengen deh kembali lagi ke anak-anak yang bisa saya ciumin pipinya gitu. Nggak bisa. Mereka udah gede. Bahkan kamar mereka kita harus ngetok gitu karena sudah privacy kan. Jadi ya udah saya nikmatin aja hari ini gitu ya. Dan demi hari esok. Jadi cuman gini, tetapi kita bisa memilih untuk menang atau kalah di hari esok. Nah, persoalannya kan hari esok belum kita jalanin. Seharusnya hari esok lebih baik. Misalnya bro ini ya, Pak Bapak atau Mas Sutarmo Ahmad Sahudin, coba dinyalakan sekali aja Pak mic Bapak. Ya, itu masih unmute ya. Ya, Bapak. Oke, sudah. Ya, oke ya, Bapak boleh tahu nggak umurnya itu Bapak berapa? Misalnya 20-an, 30-an atau 40-an, itu aja yang saya minta. Saya 40-an, Pak. Oke, cukup ya di situ ya. Ya. Nah, cukup. Bapak berarti Bapak punya 2 dimensi waktu, Pak. Masa lalu Bapak tuh 0 sampai 40. Oke? Nah, ya. 40 dan seterusnya kalau Bapak nanti sampai umur 90, berarti masih ada 50 tahun kan? Itu harus lebih baik di 40 pertama, Pak. Dapat ya? Itu agile. Ya. Dan Bapak nggak perlu menyesali 0 sampai 40 belakang, Pak. Percuma karena Bapak nggak bisa balik. Nah, agile itu isunya selalu ke depan. Berarti saya, ya Pak Sutarmo Ahmad Sahudin ini harus lebih baik di periode 40 tahun, 50 ke depan. Itu agile, Pak. Seperti itu. Nah, makanya kita harus sadar bahwa tadi kan ada harus sadar. Kalau agile itu harus sadar, Pak. Kalau nggak sadar, Bapak nggak agile, gitu ya. Terima kasih, Pak. Itu aja saya. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Pak, untuk menyalakan mic-nya. Next, Bu Yani. Nah, maju dengan berani di tengah ketidakpastian. Jadi, kalau menurut aku sih, kita jangan pernah takut terhadap ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu pasti. Jadi hadapi aja. Ya, jadi agile itu berani. Jangan gini, aku minta kepastian. Kepastian itu nggak ada. Kepastian itu terjadi lewat trial and error. Saya bisa begini karena banyak kegagalan sebenarnya dalam hidup saya. Tetapi bedanya orang sukses dan gagal kan cuma satu. Orang sukses juga pernah gagal. Orang gagal ya gagal terus. Nah, bedanya orang gagal berhenti di langkah gagal. Orang sukses ketika gagal, mempelajari kegagalan itu, belajar dari kegagalan, dia maju terus. Oke? Ya, jadi harus berani orang agile. Lanjut. Nah, sadarilah ya,
hal terbaik di hari ini, di tahun ini 2020 tak akan cocok menghadapi hari esok. Katanya tadi mesti hidup di hari ini. Tapi ternyata hari ini nggak cocok di besok, gimana sih Mr. Sorchan? Ya itu. Jadi agile itu memang pemahamannya harus fleksibel ya. Jadi ketika kita sudah stabilitas di hari ini, jangan berpikir kesuksesan hari ini tuh maksudnya saat ini tuh dimensinya bisa sehari, bisa sebulan, bisa setahun. Atau bisa juga tadi 40 tahun ya Pak. Karena dimensi waktu itu kan luas ya Pak ya. Bisa juga sebelum pandemi dan sesudah pandemi ya. Dimensi waktu. Nah jadi agile itu dia, nah jadi gini nih, ini coba kita lihat kalimat ini bagus banget. Jika kita ingin jadi agile, kita harus meningkatkan kemampuan karena tantangan hari esok tidak akan bisa ditaklukkan dengan kemampuan hari ini. Tujuan kita di setiap hari adalah merasa puas karena sudah memberikan yang terbaik. Tetapi tujuan kita di setiap awal hari adalah merasa tidak cukup puas agar saya berupaya meningkatkan kemampuan pada hari kemarin. Saling mempengaruhi di antara ketidakpuasan dan kepuasan menciptakan satu dorongan, satu elastisitas, satu fleksibilitas. Kan tadi fleksi ya, dan handy tadi, yaitu agile. Jadi cara terbaik untuk menghadapi tantangan masa depan ada dengan melakukan yang terbaik saat menghadapi tantangan hari ini. Dan kita tidak bisa melewatkan hari ini sekaligus mengharapkan hari esok lebih baik. Jadi ini namanya realitas kehidupan. Orang agile itu harus reality loh. Nggak boleh halu. Ya, jadi orang halu bukan orang agile. Ya, seperti ada salah satu presenter terkenal yang mau wawancara kursi kosong itu. Ya kan, padahal sudah diutus dirjen misalnya. Jangan pernah. Reality yang ada kita harus hadapi, jangan halu. Gitu. Tapi ketika kita realitas kita hari ini kita berikan yang terbaik, itu menjamin besok kita lebih ready terhadap perubahan di besok. Itu agile. Ya, next. Nah, cara menjadi agile itu kita harus berani mempelajari hal yang baru. Kita nanya nih, kapan terakhir kali saya mempelajari sesuatu yang baru tiap hari? Coba hal yang berbeda. Kapan terakhir saya melakukan sesuatu pertama kali berbeda? Temukan hal yang lebih baik. Kapan terakhir saya menemukan sesuatu yang lebih baik di hari pertama kali? Terus perhatikan hal yang lebih besar. Kapan terakhir kali saya memperhatikan sesuatu yang lebih besar? Ya, jadi kita harus gitu, harus mengimprove ya, mengimprove self improvement itu, mengimprove kita untuk terus belajar. Next, ini yang tentang orang nggak mau agile ya. Ini dari Philip Brock, ini filsuf di abad ke-16 ya, 16 tapi dia nulisnya udah keren banget ya. 14 apa 16 ya. Kesedihan mengisi hari setiap orang yang berpuas diri dengan kehidupan yang ia jalani. Dengan ide-ide yang ia pikirkan, dengan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Ketika hasrat yang luar biasa tidak lagi mengetuk pintu jiwanya untuk melakukan sesuatu yang besar, padahal ia tahu bahwa dirinya ditakdirkan dan diciptakan untuk melakukannya. Jadi begini, di dalam teori self-improvement, setiap orang itu punya potensi untuk berperan dan untuk menjadi pengaruh di keluarganya, di komunitas, dan di negaranya. Kemarin ketika parent stock saya ngomong gini, ibu-ibu tuh membesarkan anak yang kita nggak pernah tahu anak kita tuh jadi apa. Bisa aja jadi presiden, jadi menteri, bisa jadi CEO, bisa jadi penemu, bisa peraih hadiah Nobel. So, ibu-ibu itu punya hak privilege, hak yang luar biasa, bersama dengan sang pencipta kehidupan, sama-sama membesarkan calon-calon SDM yang bisa mengubah dunia ini. Wow nggak sih? Nah, Anda semua di sini juga wow, hebat. Tapi di filsuf ini ngomong, aduh sayang ya, istilahnya gitu si Philip Brock. Kalau kita ini di jiwa kita tuh kita mau melakukan sesuatu yang lebih besar, melakukan satu perubahan, tapi kita nggak mau berubah. Padahal kita ini diciptakan oleh sang pencipta kehidupan untuk berubah menjadi lebih besar, lebih berkembang dan berkembang. Oke? Jadi jangan pernah khawatir atau boleh khawatir, tetapi pandemi ini, krisis ini akan mengubah kita menjadi lebih baik.
ke depan. Ya, next ini saya segera pengen Q&A ya, pertanyaan. Ini apa sih yang mesti kita berubah ya? Banyak sih ini. Sebenarnya ini bisa ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 10 perubahan ini sebenarnya bisa menjadi 10 slide yang berbeda ya. Tapi saya ini aja saya summary-kan karena di ruang ini ya, waktu kan. Jadi ubah fokus kita dari diri kita sendiri ke orang lain. Ya, ini para coach ya, para speaker, narasumber kita sudah coba memberi ke HR Wiki ke orang lain untuk memperkaya ya. Jadi orang yang agile itu dia akan berfokus untuk membantu orang lain. Lalu ubah dari sekedar memenuhi target ke pertumbuhan. Jadi target sudah dicapai segini, pasang target lagi sehingga kita bertumbuh. Jadi jangan puas di pencapaian target yang ada. Misalnya, oh saya pengen pencapaian sebulan 5 juta udah lewat kan? Ya aku 7 juta, 10 juta gitu. Mungkin bisa 15 juta. Naik terus. Jadi ke pertumbuhan bukan ke target. Aku udah 5 juta aku aman aja. Padahal mungkin nanti ya, mungkin Pak di HR Wiki saya akan ngomong tentang potensi diri ya. Itu ada satu tema lagi bagaimana potensi. Nah, ternyata bisa 15. Tapi 5 udah seneng gitu ya. Jangan ya. Masih ada ruang. Lalu ubah dari sekedar imbalan dengan memberi sumbangsi. Anehnya, ketika kita hanya mengejar gaji ya, imbalan, dengan memberi sumbangsi kita malah imbalannya makin banyak. Ya nanti lihat aja. Agile itu gitu. Lalu dari sekedar menyenangkan orang dengan memotivasi orang. Karena gini, setahu saya dengan umur sekarang ya, menyenangkan orang itu berbahayanya begini. Kita jadi tidak punya karakter, tidak punya sikap. Yang penting nyenangin bos nih. Tapi tidak ada ide kreatif di situ. Jadi lebih baik memotivasi bos atau memotivasi orang. Ya, jangan sekedar menyenangkan karena manusia itu disenangkan kalau punya kepentingan. Kalau nggak punya kepentingan, ya pas nggak ada kepentingan biasanya nggak jadi teman. Lalu sekedar memelihara menjadi berdaya cipta. Ubah dari sekedar pendaki tangga kesuksesan menjadi pembangun tangga kesuksesan. Jadi saya ingin di room ini ya, yang ada berapa partisipan ini, 35 Anda sukses semua. Ya. Karena saya sudah sukses, Anda sukses semua. Sukses semua ya. Lalu ubah dari suka menyeragamkan menjadi meragamkan. Jadi tadi ada Cak Dwi, lalu ada Pak Arif, Pak apa itu speaker-speaker narasumber itu beda, beragam. Jadi beda-beda, spesialisasinya beda-beda ya. Lalu apalagi ubah dari otoritas karena jabatan atribut menjadi moral. Jadi otoritas itu misalnya pangkat, jabatan itu kalau di 5 levelnya John C. Maxwell itu kan paling rendah ya. Otoritas jabatan naik ke otoritas karena pengaruh, karena sukses, mengembangkan sumber daya manusia, dan yang terakhir otoritas moral. Jadi orang memang mengikuti kita karena kita jadi role model, jadi teladan. Itu yang paling tinggi sebenarnya. Bukan karena dorongan kita punya pangkat atau punya apa gitu ya. Nah, lalu selanjutnya dari sekedar pelatihan nih, udah ada pelatihan ya, menjadi transformasional, mengubah. Jadi sertifikat perlu, dan saya juga banyak sertifikat, mungkin Cak Dwi yang lebih pengalaman. Sertifikasi dan pelatihan harus mengubah kita, mengubah mindset. Saya akan ada di situ ya. Tapi memang saya juga sudah banyak pelatihan juga. Jadi pelatihan juga perlu, tapi dinaikkan lagi menjadi transformasional, mengubah kita. Lalu selanjutnya, dari sekedar meniti karir menjadi panggilan hidup. Nah ini ya. Jadi ya udah happy aja, bekerja tuh happy, bangun tidur. Di sini bangun tidur semangat hidup nggak? Kalau saya bangun tidur loncat langsung. Karena saya ingin berperan di bumi ini. Kalau bangun tidur, aduh capek ya, aduh, nah itu belum agile ya. Thank you ya, salam sukses semuanya, dan akan dibuka ruang untuk silahkan berbagi, dan saya akan mencoba membantu memberikan solusi bagi para HR yang hebat-hebat, yang keren-keren di sini. Silakan Ibu Yani, moderator kita yang cantik. Luar biasa ya, setiap slide-nya itu membuat kita merefleksikan diri ya. Pikir, udah belum ya? Udah agile belum ya? Udah jadi citah belum ya? Udah jadi citah belum? Iya. Ya, agile kalau di bahasa Indonesia jadi agile ya. Kita udah agile belum ya?
Udah gile belum? You gile gitu. Oke, Oke. teman-teman silakan langsung interaksi Langsung dengan di Mr. Sorjan unmute kalau siapa ada yang ya unek-unek. silakan. Iya, selamat siang Mr. Sorjan dengan Tato Mr. Selamat siang. Wah, ini dia nih sahabat saya. Pak Tato Banyak keren. Mr. Salam Sorjan jumpa. dan rekan-rekan Iya. lainnya. Tambah ganteng aja Mohon nih maaf Pak tadi. Tato. Wah, seger banget ini. Nah, Fresh. Sudah terima kasih, Mr. agile Sorjan. ini. Ini Ya. waktunya minggu, seharusnya waktunya tuh off dari belajar, tapi teman-teman yang ada di sini dan Mr. Sorjan tetap belajar ini. Saya sangat semangat Iya. sekali. Ya, Ya, thank you. saya mau tanya ini Mr. Sorjan. Ini kan kalau kita belajar ini harusnya hal yang baru terus. Terus Ya. yang lama itu ditularkan pada yang lainnya lah. Ketika kita itu yang lama pun itu masih belum bisa menjalani, terus kita harus menjalankan yang baru lagi. Lah ini ya kita ini kan space-nya setiap orang ini kan beda, Mister. Space-nya dalam memori, dalam pengembangan itu kan berbeda. Nah ini kira-kira gimana, Mister, untuk bisa mengatur kita itu yang lama seperti apa, terus yang baru seperti apa, sehingga ya kita bisa mensirkulasi lah istilahnya. Kalau saya itu misalnya rutin donor darah, akhirnya itu bisa lebih fresh. Nah, kalau kita itu harus sirkulasi dalam pembelajaran dalam otak kita, itu caranya gimana, Mister? Karena menurut saya ini sangat susah sekali nih, saya ketika dapat yang baru, waduh, yang lama aja belum bisa expert gitu, Mister. Kata kuncinya fokus, Pak Tato. Dibuka terus ya videonya supaya kita bisa ini ya. Aksi ya, Pak Tato, jangan ditutup loh videonya. Biar aku bisa lihat dirimu ya. Oke. Jadi begini Pak Tato. Satu kata kunci yang terima kasih. Pertanyaannya tetap terima kasih karena itu menarik sekali. Karena pernah saya alami di satu fase kehidupan saya. Jadi fokus. Ya, fokus pada satu bidang, ya, di mana Pak Tato itu ketika bangun setelah sholat subuh, Pak Tato semangat melakukan itu. Oke, kita tes sekarang. Mana Pak Tatonya? Halo Pak. Ya, siap. On cam, dirimu. Oke. Dirimu kalau bangun tidur, yang paling semangat melakukan apa? Selain sholat subuh pasti harus semangat nih Pak Tato ya. Setelah sholat subuh. Makanya sholat subuh ini godaannya lebih besar, Mister, untuk bisa istirahat lagi, Mister Jordan. Bukan itu. Kalau itu mah saya tahu dirimu sibuk banget. Ini saya udah kenal lama para HRWK dengan Pak Tato. Jadi seperti saya, itu saya suka untuk pengembangan diri, Pak. Jadi bangun. Itu berarti namanya, Pak, zona kekuatan. Nah, saya memastikan yang Bapak Tato katakan itu bukan zona kekuatan. Kenapa? Kalau di zona kekuatan kita menarik terhadap materi itu. Berarti kalau nggak menarik Pak ya, saya pastikan, betul saya yakinkan, itu bukan bidang dan zona kekuatan Bapak. Itu yang menyebabkan sehingga kita tidak punya antusias begitu. Nah maka perlu nanti ada tool-tool di psikologi ya, untuk melihat apa minat bakat kita. Begitu. HR Wiki di sini kan ada banyak spesialis ya. Mungkin Ibu Yani juga spesialis tuh ya. Untuk menemukan itu. Jadi salah satu ciri Pak ya. Fokus. Jadi kita tuh makanya disebut itu seperti itu Pak. Cak Dwi bisanya di bidang ini. Saya bisanya di bidang ini. Pak Arief di bidang ini. Bu Yani seperti ini. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain persoalannya Pak Tato. Okay. Manusia itu nggak bisa semuanya diwadahin oleh satu manusia. HR Wiki ini ada banyak, ada NLP, ada banyak sekali lah pokoknya kalau lihat. Nah, tetapi kan itu relevan nggak buat kita? Kita butuh nggak, Pak Tato? Jadi itu jawaban dari saya sih, Pak Tato. Gimana? Ada tanggapan nggak supaya memperjelas di Pak Tato ini? Silakan Pak. Ya menurut saya sih memang kita harus fokus satu bidang ya, satu yang kita pelajari dengan lebih lagi. Karena kalau saya itu di kantor itu generalis, jadi semuanya itu sampai menurut saya itu banyak sekali ya yang harus saya kerjakan. Sampai saya itu kadang dalam satu hari itu blank.
saya tuh Lah ngerjakan iya, apa, setelah ini ngerjakan apa ya. Itu kan lah itu. kita harus memang punya agenda harusnya memang setiap hari itu. Iya, Saya sampai nulis biasanya wis rencana. Saya tulis iya. hari ini saya ngerjakan apa, terus yang sudah saya kerjakan apa. Iya. Jadi sama dengan saya pun Pak. Jadi gini, ini terima kasih Pak ini. Jadi saya ingat tentang lapisan hidup ya. Saya usia 50 ya Pak. Berarti saya sudah ada 5 lapisan dekade. Dekade kan lapisan ya. 10 tahun 10 tahun. Nah, di antara 1 tahun itu kan ada 365 lapisan ya Pak. Itu hari ya Pak ya. Nah, di satu hari itu ada 3 lapisan, pagi, siang, sore, malam, 4 lapisan. Oke Pak? Jadi Iya. salah satu peningkatan kapasitas dan fokus agenda harian memang. Jadi pagi itu kita ngapain, siang ngapain, sore ngapain, Pak. Nah, nanti Bapak akan ketemu, oh ini berarti fokusku di sini. Nah, kapasitas Pak Tato sebenarnya, saya terima kasih Bapak ngomong, saya capek, saya kapasitas, karena itulah manusia. Kalau Bapak nggak capek, Bapak malaikat, ya Pak ya. Nanti Iya. makannya bukan nasi goreng, bukan apa, nasi gudeg, Makanya kembang bunga. 7 rupa, minumnya menyan, Bapak. Jadi Pak, Bapak butuh tim, butuh pendelegasian Pak, kelihatannya nih waktunya. Ya benar. Atau Bapak butuh regenerasi Pak. Itu fakta kehidupan Pak. Itu saya banyak sudah saya delegasikan Pak pekerjaan saya, karena saya harus menemukan tadi bidang yang baru kan Pak. Kan manusia tuh ada yang namanya bosan Pak. Bosan itu tanda dari alam semesta untuk kita pindah ke next level Pak. Kalau Bapak nggak bosan, jangan-jangan tadi Bapak lagi bukan manusia lagi gitu ya. Jadi saya lihat, oh kok gini ya? Ini kayaknya udah pernah nih. Kan kayak kita nonton film ya Pak ya. Saya pernah suatu saat nonton film Thanos itu sebelum pandemi kan. Anak saya sudah tahu, di pinggir saya ngasih tahu, jangan-jangan nggak rame dong. Jadi sesuatu yang udah kita lalui kan udah nggak menarik lagi Pak. Masa kita pertahanin? Bener nggak? Kita naik ke level berikutnya. Begitu Pak. Iya, benar-benar. Bener kan? Kita kan harus berkembang. Sana Bapak bekerja 20 tahun, 30 tahun. Saya udah katam Pak pekerjaan saya. Tanya bisa sudah 25 tahun di bidang itu. Wah udah lewat, gue bilang. Gue sampai merem aja bisa lah. Ngelakuin itu tiap hari 25 tahun Pak. Bayangin. Akhirnya udahlah. Saya nggak tahu. Pak Tato gimana? Menurut aku itu jujur banget ya. Sesuatu yang dilakukan berkali-kali masa nggak bosan sih gitu. Maksudnya berarti kan kita harus mengembangkan lagi ke next level. Itu juga yang harus dicermati oleh Bapak. Ya, gitu benar. Pak. Siap. Keren. Dirimu keren. Terima kasih. Ini waktunya untuk naik ke level berikutnya. Iya. Di kehidupan ini. Butuh tim. Karena saya single factor itu. Lah, iya jelas itu kelihatan dari pertanyaan tadi. Oke. Terima kasih. Makasih sama-sama Pak. Nice. Ada pertanyaan di chat room, ada Ibu Yeni Rahmawati, monggo boleh open mic untuk langsung berinteraksi dengan Mr. Sofyan. Open mic dan on cam ya, biar aku iya bisa lihat yang ganteng dan cantik. Silakan Bu Yeni. Iya, saya mau menanyakan yang sesuai tadi, Mr. Sofyan. Siap, apakah kita harus bisa adaptif gitu ya? Tapi perusahaan sendiri jadi nggak tahu waktu gitu. Apa 1 minggu ada kerja, kemudian after office gitu masih. Nah, sikap kita ini biar juga ada dan hal lain tersebut, bagaimana kira-kira menyikapinya? Oke, itu ini Bu Yeni, itu masalah prioritas Bu. Jadi di beberapa pertemuan Zoom meeting di HR Wiki, saya mengemukakan bahwa prioritas yang utama saya lebih memilih keluarga, Bu. Jadi teorinya saya, keluarga itu adalah tempat yang paling aman, yang paling safety di dalam kehidupan kita, bukan kantor. Gitu. Karena kantor tuh kita bisa pindah-pindah pekerjaan. Saya terus terang pindah kerjaan mungkin ada 4-5 kali Pak dalam hidup saya, dan gak jadi masalah buat saya. Karena saya mempertahankan keluarga saya. Gitu. Pindah kerja, saya pindah tempat udah hampir 4-5 kali ya. Tapi bersyukurnya di Pulau Jawa semua. Nah, jadi Bu, ketika Ibu Yeni memilih itu, ingat kata satu prioritas. Prioritas Ibu apa? Karena gini, si kantor, perusahaan itu menggoda kita supaya dia memprioritaskan pekerjaan. Untuk keuntungan perusahaan itu. Ya bagus kalau
keuntungan perusahaan. Kalau nanti keuntungannya owner misalnya, ya kan? Ya kalau gitu manusia itu kan nggak mau dilecehkan, Bu. Kita tidak mau dieksploitasi, kita maunya dieksplorasi. Oke, Bu Yeni? Beda kan itu. Artinya kita berkontribusi kan take and give kan. Kita kan ada hak dan tanggung jawab ya kalau di HR kan. Nah, kalau kita sudah bertanggung jawab, berarti kita kan harus punya hak, Bu. Tapi kalau hak Ibu diambil, Ibu harus speak up dong. Hak di mana Ibu sebagai istri, ya kan? Sebagai ibu dari anak-anak. Wow. Jadi utuh, Bu, lihat kehidupan itu. Karena pekerjaan itu hanyalah salah satu bagian dari kehidupan itu sendiri. Betul, Bu Yeni? Ya. Ya kan? So, jawabannya itu kalau dari sisi psikospiritual, kan itu spesialis saya. Tapi untuk teknisnya, Ibu berkomunikasi sama bos. Misalnya gini, nanti takutnya kan bos ketika Ibu Sabtu Minggu enggak komitmen ya. Lalu nanti Ibu kehilangan jabatan. Itu yang perlu didiskusikan, Bu. Saya enggak menyarankan itu juga ya. Ibu tetap harus mempertahankan jabatan Ibu karena itu kan berhubungan dengan finansial, dengan kebutuhan. Itu saya pikir itu wajar ya. Nah, komunikasi penting, relasi penting. Nah, tapi pada stuck tertentu seperti yang saya lakukan. Ketika bos udah nggak bisa berkomunikasi, saya pindah gitu, tapi jangan ngikutin saya. Tiap orang lain, karena tidak ada one size fit all. Tetapi kata kuncinya, Bu Yeni, your priority. Prioritasnya apa, Ibu? Okay. Coba sekarang Bu Yeni, ini mumpung ada di Zoom, Ibu prioritasnya apa? 50-50 sih, Pak. Iya. Pekerjaan berarti kan iya. Karena apa? Kebutuhan finansial juga kan untuk keluarga kan? Benar kan? Ya, jadi menurut aku Ibu harus bersikap di situ. Tentukan dulu prioritas Ibu. Pada satu saat ada irisan kebutuhan kan, Bu, antara pekerjaan dan keluarga. Ibu perlu agile di situ. Ya, fleksibel. Gitu. Tapi kalau hitam putih ya, Bu ya. Kalau cuma dua, saya sarankan pilih prioritas keluarga. Karena keluarga nggak bisa digantikan. Kalau pekerjaan bisa digantikan. Tapi kalau kondisinya nggak sampai gitu ya bisa dibicarakan begitu, Bu. Nah, itu juga yang jadi masalah di online kan. Di online itu kita kayak saya misalnya ngajar atau apa kan di rumah. Jadi disambi ya. Ada pekerjaan rumah apa. Nah, itu juga tidak lebih mudah dibanding dari onsite kan, online ini. Tetapi mindset kita ya sudah, aku keluarga bagiku nomor 1, pekerjaan nomor 2 gitu dan yang lain-lain. Itu sudah mindset saya sehingga pola pengambilan keputusan saya lebih bijak gitu. Saya udah deliver ke bos saya, bos kalau Sabtu Minggu kalau enggak penting banget jangan ngubungin aku. Aku cukup di Senin sampai Jumat 40 jam kerja sesuai dengan Depnaker gitu ya. Saya nggak ngambil tambahan, nggak ngambil apa. Udah gitu saya karena sudah ada tim juga kan gitu. Dan saya memang dulu sih sempet ya, misalnya overtime lalu dikasih sama bos, tapi saya pikir kok aku kehilangan waktu untuk istri sama anak gitu ya. Jadi saya ngomong ke dia, enggak deh, memang kehilangan beberapa pendapatan tapi aku setel aja. Kayak sekarang pun beberapa jabatan saya serahkan ke yang muda, saya kehilangan finansial saya, tetapi saya lebih berkembang di dalam kehidupan. Itu pilihan-pilihan yang harus, Bu. Mungkin Ibu nulis ya, Bu. Ibu punya ini enggak? Diary. Udah gede punya diary. Kalau saya punya, Bu. Jadi saya nulis gitu. Apa supaya saya bisa curhat. Karena ya itulah kehidupannya. Gitu. Bu Yeni, bagaimana? Ada pertanyaan? Cukup, Mr. Chorchan. Ya, terima kasih banyak. Dan dirimu keren banget ya. Hebat. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Mr. Chorchan, kalau ada yang mau misalnya mengeksplor lagi nih psikospiritual, kalau mau ada konsultasi pribadi gitu, apakah ada jasa apa yang tadi? Ada jasa. Ada lembaga apa tuh yang Mr. Chorchan dirikan? Iya, saya mendirikan lembaga mentoring ya. Jadi apa tuh itu isinya? Isinya, jadi pengembangan kepribadian itu isinya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kepribadian kita terus-menerus
supaya kita tetap hidup dan kita panjang umur dan sehat. itu jawaban serius. Itu kan yang dicari oleh manusia. Bagi saya di lembaga kami, belajar itu untuk hidup dan hidup itu adalah belajar. Sampai ke situ. Jadi saya suka ya seperti ini Zoom meeting ini karena membuat saya hidup. Lalu hidup itu ada imun kan. Imun itu mempertahankan kita dari penyakit apapun. Nah kalau terus purpose, nanti saya akan masuk ke saudara ke purpose, ke tujuan hidup. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, untuk apa kita hidup? Oke? Itu penting banget. Karena kita kerja nih. Ini kan memang dari kehidupan saya sendiri ya. Ketika saya sampai umur sekarang 52, terus menurut saya sudah, jadi gini, di mentoring seminar ada 3 level Bu Yani ya. 1, level yang bergumul atas kehidupan. Dia masih cari uang, cari ekonomi, bangun keluarga, bangun apa. Oke? Itu rata-rata umur 20, 30-an, 40-an. Lalu naik ke 40-an dia jadi sukses. Sukses ya. Dia punya pangkat, gelar doktor, dia CEO, dia apa sukses. Oke? Umur 50, 60. Tapi kalau udah seumur saya, ini sangat subjektif, makanya saya bagikan. Masuk ke bermaknaan, hidup yang bermakna. Nah hidup yang bermakna itu hidup yang ingin membuat orang lain banyak sukses. Dan ini memang ada investasi ilahi, investasi di kekekalan nanti. Hidup ini kan ada 2 kan, material dan non material. Itu pasti menurut saya. Ya, apakah saya tidak yakin? Saya banyak ada mentoring CEO, orang yang asetnya sudah hampir 1 T, dia ngomong, Pak, uang itu nggak memberikan segalanya loh bagi kepuasan hidup. Harta benda nggak. Berarti self improvement. Tetapi itu pada seorang pria yang usianya 67 tahun ketemu saya, dia properti, jualan rumah, 1 unit rumah aja rata di atas M. Tapi dia bilang, saya kok ingin mencari sesuatu yang lain, berimprove lagi. Nah, jadi di kami tidak ada one size fit all Bu Yani. Jadi tergantung dia umurnya berapa, dia di usaha bidang apa, dia single, dia menikah, dia tinggal di mana, misalnya nanti Sumatera, Jawa, Papua, itu beda-beda. Jadi kami mengenal ada 1 prinsip, tidak ada one size fit all. Maka harus ada personal mentoring namanya. Untuk kita mendeskripsikan, memetakan kebutuhan Anda apa. Seperti ini kan, sekarang kan ada 35 orang, 35 kebutuhan ya. Dan itu pun tidak bisa disamakan. Saya posisi di Malang, Jawa Timur misalnya, ketika saya mendeliver sebuah informasi di Batam beda tentunya. Ketika saya deliver di Surabaya pun yang Jawa Timur beda. Surabaya di mana Sidoarjo. Nah kita akan coba bantu untuk dia menemukan purpose dan dia nanti akan menjadi lebih sukses begitu. Bu Yani, thank you ya. Ada 1 formula sukses yang berlaku buat semua orang ya, spesifiknya. Ya, tidak ada. Tapi ada yang berlaku umum itu adalah jadi diri sendiri sebenarnya. Be yourself. Ya jadi ya karena DNA itu 8 miliar penduduk bumi, 8 miliar DNA. Nah tapi untuk menemukan jati diri kita, kelebihan kita kan perlu mentor kan, gitu loh. Dan itu pun tergantung masa lalunya. Kalau masa lalunya banyak trauma, banyak PR kan. Itu malah jadi konseling. Konseling itu orang yang masih belum move on di luka-luka trauma masa lalu. Nah kalau orang sehat itu mentoring Bu. Jadi ada konseling, ada mentoring. Tapi kadang-kadang beririsan. Misalnya saya kemarin ketemu orang yang sukses tapi mau cerai gitu. Waduh ini mau cerai nih. Jadi ada 2 hal. Perceraiannya dulu sama nanti bisnisnya ke depan. Jadi itu nanti akan berkaitan gitu. Tetapi yang jelas kesuksesan yang sejati itu cukup tadi seperti Pak Tato tadi ya. Sesuai dengan kapasitas kita interestnya di mana gitu loh. Kalau ada kan kinetis, suka ngomong, speech mungkin kalau yang paling umum ya, kalau suka speech mungkin bisa jadi guru, dosen, coaching gitu. Lalu kalau suka kinetik mungkin atlet gitu ya. Nah banyak orang kan nggak tahu tentang dirinya sendiri Bu. Sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia mengikuti kata orang lain, oh kamu gini-gini loh. Masa kita diatur sama orang lain? Oke? Ya jadi jati dirinya itu yang akan kita explore Bu.
itu sukses. Jadi suksesnya Bu Yani, suksesnya Pak Hidayat, suksesnya Pak Sutarmo beda dengan saya. Jadi Anda semua tuh orang sukses. Jadi boleh kita belajar ya dari mentor-mentor, misalnya dari Deddy Kobuser, Atta Halilintar, misalnya kalau YouTuber ya, dari Sandiaga Uno, tapi kan sukses itu versinya lain-lain, Bu. Kan gitu. Tadi kan dari menyeragamkan menjadi meragamkan ya, Bu ya. Jadi gitu. Jadi seperti itu sih, Bu. Ini bisa sampai jam 12 malam ngomong tentang self improvement gitu. Ini aku penasaran sama ini loh. Mas Sutarmo, dirimu tadi udah nyalain mic itu. 26 juta 1 Februari 2001. Come on, speak up coba Bu. Khusus dia nih. Pak Sutarmo ada. Ya, ini dia 26 juta, saya pengen 26 triliun. Ada nggak? Mau dinaikin. Coba kamu, keren dirimu. Ayo, orang keren, silakan. Mic-nya untuk Anda. Terima kasih, ya. Coach. Ya. Hari ini saya merasa sangat berbahagia ya. This is second of life saya ya, Coach. Karena saya baru sembuh dari COVID. Wow. Anda penyintas ya? Ya, alhamdulillah saya penyintas. Tanggal 4 Desember, 5 Desember saya baru sembuh, alhamdulillah. Dan saya baca slide Coach sebelum diterangkan beda ya. Kalau langsung auranya beda. Beda. Ya. 40 begins of life memang benar ya, dan tapi bagi saya kayaknya second life saya itu ya tahun ini saya 42 ya. Saya 42. Buka umur ya. Wow, ya. Ya. So dan can you tell story. Jadi ketika bergumul di virus corona gimana? Coba dikit aja buat kita semua di sini nih. Ya, jadi benar. Edukasi juga. Gimana? Mungkin saya sharing ya. Kebetulan 19 November saya dinyatakan positif COVID ya, dengan dites di kantor karena ada kan kantor saya yang juga positif. Akhirnya kita ada di policy management itu ada, kalau ada yang positif harus di swab, di tracing dan swab. Dan kita di swab ya. Alhamdulillah positif. Oh, terus waktu dengar gitu gimana? Ya. Kan langsung tek gitu ya. Jadi ceritanya kalau bicara klaster, mungkin saya klasternya bukan dari kantor ya, tapi klaster dari rumah sakit ya. Karena sebelumnya 2 minggu sebelumnya anak saya sakit ya, dirawat selama 5 hari. Terus mungkin kecapean kali di rumah sakit ya. Istri saya juga sama, sampai mau dirawat juga. Nah, istirahat mungkin 1-2 hari saya masuk kantor, saya sudah mulai ngedrop. Di tanggal 5, 6, 7 saya masuk kantor, itu badan sudah tidak enak ya. Rasanya panas lah gini, batuk-batuk. Terus saya sampai pakai Halodoc 2 kali obatnya, tapi nggak mempan. Akhirnya saya ke dokter beneran. Datang ke fisik, ke rumah sakit tanggal 10 ya, 10 November. Tapi obatnya, tenang aja mas, masnya kecapean gitu. Kasih obat nih, insya Allah sembuh gitu ya. 10 November obatnya ya, paracetamol. Ya, tanggal 10 ya. Terus mas 3 hari ntar direspon mana ya. Kalau tidak ada perbaikan segera ke rumah sakit gitu. Pas 3 hari saya di rumah bersama keluarga tanggal 13. Nah itu Pak, 13, Jumat sore. Jumat sore tanggal 13 setengah 11 malam saya tidur bersama keluarga, istri gitu. AC itu suhu 28, tetapi saya merasa gigil, dingin sekali gitu ya. Menggigil, saya tidak kuat. Terus saya tanya, ini AC berapa setting? 28 kok nggak kuat. Akhirnya saya keluar, saya tidur di ruang tamu ya. Saya ngalahin lah gitu ya, karena nggak mungkin ya. Itu ternyata sampai besok paginya saya nggak sembuh. Saya minum paracetamol setiap 2 jam. Wow. Karena saya nggak kuat banget. Ya, setiap 2 jam saya minum. Hari Minggu pagi saya masih sama, nggak bisa makan ya. Jadi kalau COVID itu lihat lidahnya Pak ya, lidahnya putih apa tidak? Putih ya. Ya kan lidahnya putih, nggak bisa bergerak. Nah ini nggak bisa nelan. Jadi selama mulai dari tanggal 14 pagi November sampai dengan tanggal 16 saya tidak bisa makan. Hanya minum aja. Minum apa aja yang bisa kita minum. Lalu karena lidah itu dibawa kaku. ke rumah sakitnya kapan?
setelah itu? Saya tidak dibawa ke rumah sakit. Jadi mungkin saat itu adalah fase saya bertanding ya. Di tubuh saya itu bertanding, inkubasi puncak di situ, fight-nya di situ. Karena saya sebelumnya tidak, ya fine-fine aja lah, no covid lah, bismillah lah gitu. Iya. Dan tapi usiamu kalau lihat siklusnya, masih 40-an kan masih oke lah ya menurut saya sih. Insya Allah. Iya. Terus setelah itu? Setelah 16 November itu itu? Tanggal 15 Minggu sore saya masih nggak enak ya. Saya dipijitin sama keponakan segala macam. Saya masih nggak bisa tidur di ruangan ya. Saya hanya dan saya tidak bisa terlentang ya. Kalau terlentang tidak bisa nafas. Harus terkelungkup ya, saya dengar ya. Supaya bagus. Miring. Karena kan paru-paru kita kan mengembang ya. Ada lendir segala macam. Tapi saat itu batuk dan panas ya. Panas luar biasa. Akhirnya hari Minggu sore saya undang tukang urut suruh kerok. Itu pakai masker semua ya, nggak ada klaster itu ya? Nggak ada di dirimu itu, di lingkungan dirimu. Di rumah saya nggak tahu, coach, karena kita anggap istri saya sama saya menganggap saya salah makan gitu loh. Jadi saya minum diatap itu 6 tablet. Ya, karena biasanya kalau kita semua racun di tubuh kan pakai diatap itu bisa larut ya. Iya, kayak apa sih diatap itu kan bahannya karbon aktif kelapa itu ya. Iya, saya biasa pakai seperti itu. Saya habis 6 nggak ngaruh, jadi bingung saya. COVID. Terus terkonfirmasi COVID-nya kapan nih? Artinya? Saya lanjut ceritanya ya, coach ya. Jadi ini di keluarga tuh masih nggak tahu, biasa aja. Terus akhirnya habis dikerok rasa enak, yaudah deh besok saya masuk kerja gitu kan. Cuma saya bilang jangan deh tambah sehari lagi. Akhirnya tanggal 16 saya tidak masuk, tambah cuti sehari. Baru tanggal 17 saya masuk. Tapi badan udah lumayan, tapi saya masih nggak bisa makan. Kalau makan, coach, itu 1 suap sendok itu 40 kali kunyah. Baru bisa ketelan. Setelah itu badan saya masih menggigil panas ya. Cuma kalau pagi di kantor saya izin ke bos saya, ke manajer saya, Pak saya mau berjemur gitu loh. Karena badan di ruangan itu suhu saya standarnya 23. Saya tidak kuat. Jadi saya tanggal 17 itu tidak di ruangan kantor saya. Saya itu berjemur dan ke lapangan. Karena saya kebetulan anak buah ada sekitar 30-an gitu ya. Saya ada punya 2 subordinat. Jadi saya hari itu saya tidak di office. Saya berjemur aja, yang penting harus hangat gitu ya. Di bidang apa, Mas? Bisa makan. Jenengan sampai di bidang manufaktur. Oh, di manufaktur. Lubrikan manufaktur. Oh, lubrikan. Oke. Lubrikan manufaktur. Ya. Tanggal 17 sore saya masih biasa aja, saya pulang cepet. Terus 18 siang kita dikumpulin sama manajemen tanggal 18 ya. Bahwasanya ada salah satu staf kita yang positif. Akhirnya sesuai tadi regulasi kalau positif harus di swab. Akhirnya lokasi kita biasa meeting pagi sama kantor yang biasa akses di swab semua. Totalnya ada 30 personel lah yang di swab. Personil? Dari 30 terus? Itu ya alhamdulillah hanya saya yang positif. Tapi sebenarnya betul, sebelum di kantor itu Bapak sudah di ini. Wah, terus akhirnya setelah positif dibawa kemana nih? Isolasi mandiri atau di shelter atau ya? Oke, jadi tanggal 18 dipanggil manajemen bahwasanya kita akan tes besok tanggal 19. Akhirnya tanggal 19 kita tes. Jam 1 kita panggil klinik ya, semuanya swab. Kita pakai yang 1x24 jam, jadi selesainya itu jam 4 sore. Jadi jam 1 atau jam 2 hari Jumat kita swab. Hari Sabtu saya dilarang beraktivitas. Pokoknya kalau yang swab semuanya dilarang, pokoknya harus pulang dan dilarang kemana-mana karena menunggu hasil. Nah itu pas hari Jumat itu ya, pas tanggal berapa ya? 19 ya? 20? Ya 19 kan hari Kamis. Yang 20 saya biasanya kan prosedur dari kantor kita tuh nggak diumumkan tapi dicapri aja. Jadi saya dicapri sama HR-nya. Pak bisa ke kantor gitu. Aduh, apa nih itu? Karena saya juga sebelumnya beberapa kali swab selalu negatif ya. Kita berkala coach di kantor berkala, ada rapid sama yang PCR apa yang antigen itu? PCR. PCR. Ya. Yang 4 saya dipanggil, maaf Pak, Pak Tarmo,
saya ingin sampaikan bahwasanya yang positif Pak. Waduh, saya ger. Karena 2 kali saya dites selalu negatif. Nah, tapi saat itu dia positif. Akhirnya saya ditanya, Bapak mau di rumah sakit atau karantina mandiri aja? Saya pilih di karantina mandiri aja lah. Kalau di rumah sakit saya pikir saya pasti akan stres ya. Karena saya kemarin habis dari rumah sakit masalah seminggu, itu kagak enak gitu. Jadi saya pilih sendiri aja deh gitu ya. Dan saya anggap saya tidak bergejala berat ya. Seperti itu. Akhirnya saya karantina mandiri dari tanggal 20 sampai tanggal 3 Desember. Nah, Lalu Desember, terkonfirmasi negatif, dikonfirmasi lagi setelah itu. Ya, jadi setelah 14 hari saya cek lagi ke lab yang sama tanggal 4, alhamdulillah di tanggal 5 malam ya, tanggal 5 Sabtu ya. Hari Sabtu ya, malam Sabtu ya. Pokoknya Jumat malam Sabtu keluar dan alhamdulillah sudah negatif. Oke. Sekarang ini pertanyaan terakhir puncaknya. Apa yang Anda dapatkan dari hari-hari begini? Ada lapisan-lapisan kehidupan tuh. Secara psikospiritual apa sih yang Anda dapatkan? Supaya teman-teman lain bisa. Saya tanggal 20 ya, oke. Di tanggal 20 setelah saya mendapat itu positif, saya itu sampai dengan sholat Isya saya tidak pulang. Saya memikirkan bagaimana ini memberitahukan kepada keluarga saya di rumah. Saya mau ngomong apa ya? Karena kebetulan saya seminggu sekali pulang ya. Ya, keluarga. Karena di perumahan saya juga ada protokol. Jadi kalau ada yang positif di lockdown gitu kan, selama perawatan berlangsung siapapun gitu ya. Dan saya membayangkan karena saya punya 2 anak ya. 2 anak, 1 SMA, 1 masih bayi 8 bulan dan ada istri juga lagi hamil lagi sekitar 8 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi saya tidak sanggup membayangkan di rumahnya ntar gimana ya kalau di lockdown seperti itu. Tapi ya setelah sholat Isya saya coba kasih tahu. Tapi sebelumnya saya kasih tahu Pak RT-nya dulu. Pak RT saya tembusin PCR-nya bahwa saya begini, tolong nanti, tapi ke istri saya terakhiran setelah saya selesai dikondisikan gitu. Begitu Pak RT selesai, setegus tugas sampai ke kabupaten selesai, saya baru telepon istri saya. Maaf nih, tesnya saya sore ini positif. Waduh, istri saya diem. Wow. Aduh, saya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Terus ya udahlah, kita ikhlas saja. Mungkin ini yang terbaik. Iya, ikhlas. Nah, itu kalimat. Secara kata-kata gitu ya. Karena kan mungkin saya juga nangis kan, dari saya bagaimana gitu ya. Sudahlah, akhirnya selesai. Udah kita saling, yaudahlah kita coba mencari ketenangan masing-masing. Dan di tanggal 20 itulah saya mulai hal yang baru, Coach. Jadi 2:30 saya bangun biasa tahajud gitu ya. Wow. Tapi di saat itu beda, Coach. Jadi saya itu pasrah. Wow. Ya. Nah itu. Jadi di saat saya selesai, saya langsung gini, ya Allah, detik ini, saat ini, saya lepas anak istri saya. Saya lepas bapak ibu saya, saya lepas bapak ibu mertua saya, dan saya lepas semuanya. Wow. Semuanya engkau berikan dan semuanya yang engkau bisa ambil. Saya nothing, saya nggak punya apa-apa. Jadi saya nolkan saat itu. Wow. Ya, saat itu saya memiliki energi luar biasa ya. Jadi saat itu sampai pagi saya pakai counter ya, ini seperti ini, counter digital pasti tahu ya. Buat berzikir. Saya biasanya sholawat dikit-dikit 350 gitu ya. Kena COVID saya bisa 15.000. Amazing. Keren. Itu berapa kali lipat kalau dihitung? Ya keren banget. Berapa ya, susah nggak. Dan saya isi dengan kesibukan yang lain. Kalau biasanya pagi saya mungkin masih ya tidak terlalu aktif, saya senam saya fitness kecil gitu. Saya berjemur, itu pasti ya kalau berjemur. Saya isi seperti itu. Yang lebih ini, Coach, selama 2 minggu saya ikuti seminar online semua. Wow. Ini contoh agile, para HR Wiki inilah agile. Tapi memang dia agile-nya oleh satu sakit ya. Memang nanti gini Pak Tarmo, terima kasih sharingnya biar ada teman.
Nah, ada nanti teori antisipasi sebelum menghadapi resiko ya. Jadi Anda ini kan sebenarnya disebutnya mitigasi sebenarnya. Jadi Anda sudah kena resiko, yaitu si COVID, tapi Anda memitigasi dengan berzikir. Dan tadi teori itu berlaku ya. Tetap belajar tadi, melepaskan pembelajaran, belajar lagi. Ketika Anda melepaskan energi dari alam semesta, energi dari Gusti Allah SWT masuk, bro. Dan energi itu dipakai juga untuk energi Anda ke diri Anda sendiri, ke keluarga Anda, ke komunitas. Dan sekarang ke HR Wiki, wajah Anda inilah karena berzikir. Berapa tadi 15.000 ya? Silakan. Ya, amazing. Silakan Bu Ani. Lanjut ini, thank you. Sampai terkesiman ya. Terima kasih Pak Sutarno. Sebelumnya Pak Sutarno ada juga pertanyaan mungkin mau disampaikan untuk materi. Tuh, malah jadi ada yang nanya tuh. Oh enggak, saya pikir ada yang nanya ke Pak. Enggak, dia mah sharing. Sharing. Lanjut Bu. Enggak, saya juga tadi ada bertanya, Coach. Oh, ada bertanya. Oh, apa tuh? Ya. Jadi gini, dengan setelah saya COVID, saya itu memiliki dunia yang baru gitu ya. Jadi karena tadi Coach bilang kan bertransformasi. Saya melakukan transformasi sendiri. Jadi selama 2 minggu saya sebenarnya tetap WFH. Jadi kantor tetap jalan, saya COVID karena tetap jalan, meeting online semua jalan, semua bisnis jalan. Cuma saya tidak datang di tempat. Iya. Nah, setelah saya selesai, ya saya memiliki kebiasaan baru. Saya tadi mendelegasikan. Jadi, saya mengetes member saya itu, saya 2 minggu nggak hadir fisik, jalan nggak? Alhamdulillah jalan. Berarti insya Allah sistem yang kita bikin bisa berjalan gitu ya. Keren. Terus? Cuma saya jadi sekarang saya tugasnya nggak itu lagi. Kita punya WA group ya buat member saya. Itu saya jadi tugasnya cuma posting motivasi, apa-apa saya posting situ gitu ya. Saya nggak tahu ada yang suka apa nggak. Saya sih posting aja gitu ya. Karena saya kayaknya sih sudah di masa yang bosan gitu. Mungkin akan level yang berbeda. Jadi saya sudah merasakan saya mungkin akan naik atau gimana ya, karena naik lah. Jangan gimana, naik. Bilang transformasi gitu ya. Naik ya. Gini Mas, Mas Tarto, saya ada satu jadi ingat di benak saya. Ketika Anda share ya motivasi itu di WA group, ya persoalan di self improvement yang harus diperhatikan, apa yang tidak kita miliki tidak bisa kita beri. Oke, contoh ya, Pak Tarto ini punya Avanza, berarti bisa ngasih saya Avanza, betul? Punya HP, bisa ngasih HP. Punya kopi, seperti saya bisa ngasih kopi. Oke? Di self improvement, yang Anda miliki perubahan itu cuma Anda. Orang lain nggak punya miliki. Jadi tadi Anda ngomong, diterima nggak diterima, ya dia belum ngerti, wong dia nggak memiliki itu kok. Nggak memahami itu. Oke? Jadi Anda akan naik ke level berikutnya. Pasti itu. Pasti. Dan Anda sudah memiliki. Nah, jadi yang diberikan, yang dimiliki itu kan yang namanya autentik ya. Atau kejujuran. Jadi kalau kita nggak punya, Mas, lebih baik ngomong nggak punya aja. Kalau kita nggak bisa, lebih baik kita nggak ngomong nggak bisa gitu. Tapi kalau memang didiklat pun setelah dididik, latihan jadi 1/4 bisa, ya berarti kan pencapaiannya juga 1/4 itu kan. Jadi di self improvement sebenarnya lebih ke arah apa yang kita miliki itu yang kita berikan. Ketika Anda berpengalaman zikir sampai 15.000 itu yang bisa Anda berikan. Betul? Tapi ketika masih 300, ya semua orang juga bisa kalau cuma 300 gitu. Ya kan? Jadi simpel ya. Nah, tapi memiliki itu tadi kan diperkaya. Seperti sekarang di HR Wiki. Kita miliki. Lalu setelah miliki kita lakukan, harus applicable ya. Harus ada tindakan, Mas. Bukan sebuah teori, bukan. Teori itu menjadi nyata lewat tindakan. Nah, tetapi pada resiko seperti COVID, Anda sebenarnya disayang oleh Gusti Allah SWT supaya cepat berubah. Oke? Nah, tapi ada orang yang nggak berubah. Ya, udah kalau nggak berubah dia mungkin COVID kedua kali. Ya, maaf ya, saya sering nemuin orang kayak gitu. Tetap nggak berubah juga gitu. Wah, kenapa ya? Nggak tahu ya. Tetapi harusnya transformasi dong. Berubah menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih wise, dan lebih segalanya ya.
Nah, sehingga Anda naik, nanti terakhirnya itu orang tuh puncaknya itu ya konsultan, Mas. Konsultan. Bener, Ya kan, Coach. karena sudah nggak di teknis lagi, terakhirnya di situ pencapaiannya. Kalau masih di Ini teknis, sering aja, Anda saya Coach. kembalikan ke umur 22 tahun loh. Jadi kalau nanti meeting, kalau masih debat teknis, berarti umur Anda bukan 42. Umur Anda 22. Bener nggak sih? Ya. Saya sekarang Ya, udah bener, jarang bener, debat, Coach. Mas, karena ya udah teknis doang, terserah teknis. Yang penting pencapaian berhasil kan gitu aja kalau kita sebagai pimpinan. Ya. Caranya gimana terserah Anda, tetapi hasil pencapaiannya saya lihat. Ya kan? Tapi kalau Mas Wani mesti gini, itu masih umur 22 tahun. Ya kan, kayak anak saya tuh masih suka gini ya, biarin dia ngatur, belum tahu hidup sampai 52 tuh banyak susahnya gitu, biarin aja. Masih berproses dia. Ya. Jadi itu proses kehidupan. Thank you Mas Tarto. Dirimu best ya. Okay. Thank you juga udah sharing dan sekaligus edukasi di tengah COVID-19. Jadi ini agile dan edukasi COVID-19 bonusnya ya. Thank you. Kasus nyata ya Pak Mr. Sorchan ya. Dari nyata ini. Mr. Sorchan ada di chat room, tapi Pak Hidayatnya nggak bisa. Tadi live. Apa tuh pertanyaannya mungkin untuk kita semua ya? Ketika kita mampu berubah menjadi lebih baik, lingkungan sekitar melihat kita sebagai aneh. Bagaimana kita menyikapi situasi tersebut? Bagaimana agar perubahan tersebut tidak mengundang sikap negatif dari lingkungan? Tadi ada kata ya, kita tidak sedang menyenangkan manusia, itu dalam artinya. Jadi gini, setahu saya di dalam kehidupan saya, pandangan manusia itu tidak bisa menjadi satu pedoman untuk kita hidup. Betul? Kalau manusianya negatif misalnya, dia selalu iri. Lalu dia bukan memperkaya kita tapi mempermiskin kita. Ya, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin kan. Pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sukses bersama di tim seperti Pak Tarmo ini, membernya harus sukses bersama. Kalau suksesnya cuma Pak Tarmo, ya satu top member nggak sukses, Pak Tarmo belum menjadi real leader sebenarnya. Tapi kalau tim sukses, berarti Pak Tarmo menciptakan tim sukses. Nah, orang yang memandang kita aneh ketika perubahan adalah orang yang belum berself improvement. Satu, biasanya iri, dengki, atau nggak mampu, kapasitas rendah, nggak mau belajar. Itu namanya apa Bu? Tadi Bu Yani dan Pak Tarmo, konformitas, bukan adaptabilitas. Dia ada di zona nyaman. Udah enak gini bro, ngapain ada perubahan bro? Tapi zona nyaman itu akan stuck. Dan ketika lama-kelamaan dalam proses mati dia. Contoh ya, kita lihat Nokia misalnya. Nokia, wah hebat dulu, tapi udah nggak ada apa-apa sekarang. Samsung, hebat dulu, sekarang ada Vivo, ada Oppo, ya kan? Nanti ada Xiaomi. Nanti Xiaomi sama siapa? Misalnya kan nggak tahu ya. Kan dulu waktu IBM kolaborasi sama Microsoft, IBM ngomong gini, gua udah gede. IBM masih cilik, masih di garasi gitu. Microsoft naik. Ya kan, jadi itu zona nyaman Bu Yani dan teman-teman di sini ya. Jadi jangan zona nyaman, kita boleh nyaman tapi sebentar sebenarnya. Jadi gini, hidup ini mendaki gini ya, mendaki ke atas, terus nanti ada datar sedikit, pos 1 gitu. Pos 1 kita nyaman. Kalau kita naik gunung kan pos 1 tuh hanya 1 jam ya. Makan snack-snack, naik lagi gitu. Pos 2 ya kan, nyaman lagi di sini. Nanti siang kita sholat dulu, istirahat dulu, siang biasanya agak lama nih 2 jam, naik lagi. Gitu kehidupannya. Jadi nyaman itu hanya sebatas seperti kita naik mendaki gunung, itu hanya pada fase, tapi kita harus naik. Nah, naik itu jangan sendirian. Kalau naik sendirian kok sepi ya, kok nggak ada yang lain. Berarti Anda semua naik sendirian, itu juga belum berhasil. Yuk naik bareng-bareng sama next generation, anak kita, istri kita, kalau di keluarga ya, member kita. Itu sukses. Jadi sukses itu memang nggak bisa sendirian, Bu Yani. Harus tim. Nah kalau tim tadi, berarti tim ini tidak pernah dibuat menjadi tim pemenang, Bu. Tidak ada pendidikan, pelatihan, mentoring, ya. Jadi memang kita harus kelihatan aneh justru. Jadi tadi lo aneh itu emangnya salah. Saya sering kelihatan aneh sama orang, tapi lama-lama setelah nggak aneh nih Mr. Sorchan. Sebenarnya aneh itu karena belum nyampe perspektifnya. Sekarang coba
Mas Tarmo tadi berzikir 15.000 aneh nggak? Sekarang saya jadi nggak aneh. Kenapa nggak aneh? Karena dia bergumul dengan apa rencana Gusti Allah SWT terhadap diriku. Sampai dia mendirikan sekarang lembaga tour ya, yang 26 juta itu di belakangnya. Oh iya. Ya ditambah dengan apa? Ditambah dengan biaya tes COVID, ditambahin tuh biasanya naik jadi 40 bro. Karena enggak, 26 aja coach. Oh keren nanti. Itu maksudnya kan. Jadi aneh itu biasa Bu Yani. Ya. Tapi aneh dipastikan maksudnya aneh untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi loh ya. Begitu. Apakah sebuah perubahan itu harus tadi aneh gitu? Bisa nggak sih selaras vibrasi dengan dukungan lingkungan? Iya, di awal aneh tapi lama-lama nggak aneh gitu. Jadi sebenarnya aneh sendiri itu kan persepsi ya. Saya nggak aneh misalnya. Pak Tarmo bilang aneh. Aneh, Pak Tarmo bisa ngomong saya aneh. Saya juga bisa ngomong Pak Tarmo aneh. Menurut saya itu mindset aja Bu. Oke. Perspektif sekarang gini ya. Yang paling gampang aja. Sandiaga Uno ini kan asetnya itu atau pendapatannya segala macam 30 triliun ya. Berarti 30 triliun itu kan 30 ribu miliar atau 3.000 juta ya. Nolnya banyak. Gajinya jadi menteri itu cuma 60 juta. Untuk mencapai 1 T aja nggak bisa Bu. Nyampe 1 M aja dia butuh 5. Aneh kan Bu? Ngapain? Aneh nggak? Cari apa si Nadiem? Tapi kalau saya nggak aneh. Karena apa? Dia ingin mencari kebermaknaan. Bagaimana saya bisa sukses di usia 35 menjadi 30 triliun. Aku harus memberi sumbangsi dong pada negara. Ya kan? Sehingga dia menjadi menteri. Karena dia menteri bukan cari uang Bu. Enggak. Oke Bu ya. Jadi aneh sendiri perlu didefinisikan aneh di mana? Anda aneh, Anda. Misalnya Bu Yani ngomong saya aneh. Saya bisa ngomong. Itu kan perspektif atau sudut pandang ya Bu ya. Kalau menurut saya. Sudut pandang. Kita lihat orang bule aneh nggak? Nggak juga kan? Ya orang bule kayak gitu. Misalnya terus lihat orang Papua misalnya. Jangan. Jadi makanya konsepnya itu jangan menyeragamkan Bu. Tadi saya ngomong. Meragamkan. Jadi kita menerima perbedaan itu. Dan perbedaan itu memperkaya kita. Kalau kita merangkap semua harus jadi Pak Tarmo gitu. Saya nggak mau. Pak Tarmo cuma satu kok. Ya Pak Tarmo semua ya bosen dong. Misalnya biru semua mana hijaunya, mana kuningnya gitu ya Bu ya. Ya dong. Dan saya pernah ke tukang cat di toko gitu pakai komputer. Berapa Mas warna? Ada 1.400.000 warna. Wow. Selama ini aku cuma warna tuh Magic Kuhibinio ya. Ternyata masih belajar lagi ada 1.400.000. Paham gak Bu? Jadi mungkin aneh loh. Aku gak pernah lihat warna ini ya. Ini warna apa sih? Magenta. Magenta tuh apa sih? So belajar lagi yuk. Gitu. Jadi aneh pun menurut saya karena dia kurang belajar menurut saya. Saya malah aneh lihat dia karena dia nggak lihat warna itu. Magenta. Itu mindset Ibu. Bu itu dalam Bu. Itu nanti di 2 sisi itu kalau di TV kan ada 2 sisi gitu ya. Salah satu TV swasta gitu. Itu kan mindset aja kan. Perbedaan perspektif gitu. Nah tapi perspektif harus disatukan dalam koridor kebangsaan itu kalau Indonesia ya. Dan kalau saya dalam koridor kemanusiaan itu sendiri kan. Jadi manusia itu punya story. Makanya telling story kan. Storytelling. Saya punya story tapi story saya cuma satu. Sorchan. Ada story-nya dari Pak Tarmo, story-nya dari Bu Yani, story-nya dari Ibu Martuti. Dan di dunia ini 267 story kan. 267 penduduk Indonesia. Asik gak sih pola pikir gitu? Aku rasa bahagia banget aku di Indonesia dan di dunia ini. Ya kan? Jadi kita nggak perlu memaksakan kehendak kita sama orang. Kita lihat orang lain, jangan-jangan perspektif itu nggak kita lihat dan perspektif itu memperkaya kita. Dan hidup kita penuh dengan kaya raya. Saya diperkaya loh sama Pak Tarmo. Thanks ya. Anda memperkaya saya. Asik. Itu membebaskan kita dan jadi kebahagiaan itu ketika kita bisa menerima perbedaan kan? Betul nggak sih? Kebahagiaan itu simpel. Di Zoom meeting ini saya bahagia. Ya. Bertemu dengan 35 cerita yang berlainan. Thank you Ibu Yani. Masih ada pertanyaan bisa di chat turun kalau tidak bisa. Ini Bu Martuti tuh ada tuh. Bu Martuti sharing aja nih. Ini teman saya juga nih, keren. Iya katanya Mr. Sorchan kalau Bu Martuti tanya ada nggak sih? Ya coba nih Bu Martuti.
Boleh, silahkan. Wah, ini keren ini. Oke. Unmute. Ya, Oke. ya. Oke. Terima kasih. Jadi kalau mendengar suara Master Sorchan itu jadi adem, Bu Yani. Waduh, Pak. Terima Saya kasih. belajar banyak ini dari Master Sorchan. Dan Iya, hari ini saya juga belajar banyak dari Pak Tarmo. Ini iya. tangguh luar biasa. Tangguh ini. Ini pembelajaran buat saya. SDM Indonesia nih butuh Betul, Pak Tarmo pertanyaan. banyak ya. Keren ya. Keren. Iya. Ya. Jadi kalau saya dengar dari Master Sorchan tadi itu kan ada 10 tadi ya yang dicontohkan 10 Iya. perubahan tadi. Iya. Itu nampaknya kan kalau saya lihat itu seperti Master Sorchan itu kalau saya rasakan orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi sudah berbagi dan berbagi itu bahagia. Pertanyaan saya di Betul. chat itu begini, Master Sorchan. Iya. Apakah Iya. usia seseorang itu juga berpengaruh untuk menjadi SDM yang agile? Karena non sewu, semakin tua usia seseorang, biasanya kan zona nyamannya itu sudah terlalu lama. Yang merubah dari nomor 1 sampai 10 Yes. tadi kan ternyata sudah mengakar, kira-kira gitu loh, Mister. Yes, betul. Nah, ini gimana ini, Mister Sorchan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Moga-moga bukan pengalaman pribadi, tapi kalaupun pengalaman pribadi nggak apa-apa Bu, karena saya sudah bertransformasi dari situ. Jadi betul Ibu Martuti, terima kasih. Iya. Ciri orang yang sudah self improvement itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Jadi begini, kalau orang belum selesai sama diri sendiri, saya gambarkan dia gelasnya itu mungkin nggak kosong, tapi setengah kosong ya Bu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa menginspirasi buat orang lain. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus selesai sama diri sendiri. Nah, ketika Pak Tarmo, kita pakai Pak Tarmo tadi ya, ketika dia berzikir sampai 15.000, dia sedang mengisi gelas dia. Betul nggak? Gelas dia diisi dong. Lalu karena dia itu berperan sebagai suami, sebagai seorang leader, lalu di RT, di RW, gelas dia harus berisi kan Pak ya? Harus berisi, supaya dia bisa memberi penjelasan tentang COVID ini kepada orang lain. Nah, ada banyak orang punya COVID nggak diisi gelasnya, dia nggak bertambah relasinya dengan Gusti Allah SWT, nggak nambah, dia nggak sholat tahajud, gelasnya kosong. Akhirnya yang keluar apa Bu? Maaf ya, saya keluar kata sampah, bukan kompos. Nah kalau saya sering konseling orang, saya kan buka klinik nih konseling sebelum ke mentoring dulu, ada 300 orang di file saya, itu buang sampah Bu. Berarti gelas saya udah kosong kan? Saya juga merenung, saya introspeksi, saya keluar kompos. Oke Bu? Jadi saya ini mantan sampah. Sampah banyak gitu ya. Karena pengalaman hidup keluar kompos. Nah, kalau masih keluar sampah Bu, gelasnya masih kosong. Percaya, gampang. Nah ini Pak Tarmo ini udah kompos nih. Udah kompos dia. Jelas ini. Kelihatan banget. Karena apa yang keluar itu ikhlas, syukur, tawakal. Wah itu adem, bener-bener adem gitu. Nah, jadi betul Bu Martuti, kalau belum selesai sama diri sendiri, jangan coba-coba jadi leader. Saya pernah ketemu ada satu corporate ya, bosnya itu ternyata anak tiri Bu. Anak tiri, dia belum selesai sama dia, tapi dia bos. Pusing loh saya sama bos yang belum selesai. Gini. Begitu nanti ada wanita cantik, ketemu ke wanita, saya enggak gitu. Waduh, gimana ini? Saya bilang susah. Saya keluar dari perusahaan itu. Karena apa? Dia gelasnya belum berisi. Terus dia leader, dia nggak menginspirasi saya. Saya dapat apa dari dia ya? Selain dapat gaji tentunya. Nah saya cari leader yang menginspirasi saya dong. Gitu. Nah umur berapa Bu? Betul sekali Bu Martuti. Biasanya mulai umur 40 ke atas, 50 ke atas bertransformasi. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu Martuti ini menarik sekali. Saya ketemu pria-pria umur 40-50 enggak jadi inspirasi. Dia masih bergumul di level terendah. Bergumul ekonomi apa? Kan tadi 3 lapisan ya. Bergumul, lalu sukses. Sukses kan kebermaknaan. Jadi dia harus lari ke sukses dulu Bu. Nah lucunya Bu, ini tadi Pak Tarmo ingat saya. PR Gusti Allah SWT itu, Gusti Allah SWT Tuhan ini kan guru agung ya. Dia adalah, iki sampean umur 20 belum menyelesaikan PR loh. Tak tagih umur 40. Hah? Berarti 20 tahun itu gak belajar apa-apa. Ada lagi Bu, teman saya sendiri.
3 kali bercerai, Bu, usianya 60. Saya bilang, PR-mu usia 20 dikerjakan. Soro hidupnya, Bu. Oke, Bu? Jadi kalau bentuk ideal usia 50 60 harus menjadi inspirator dong. Dia punya modal seperti Bu Yani ini punya modal dia untuk menginspirasi orang lain. Oke, tapi pastikan dulu gelas kita berisi. Oke? Sehingga yang keluar adalah kompos. Kalau Bu, Ibu kan sekarang lihat di YouTube banyak ya, Bu Martuti ya. Monggo. Kemarin waktu saya ngasih satu Zoom meeting di Ciputra Live, dia ngomong, Pak ada motivator disebutin ABCD. Itu saya bilang, dia lihat kayak mau ke aku kayak persaingan. Dikira muka saya udah, lo kenapa? Nggak ada persaingan, kenapa? Karena saya pikir cocok-cocokan kan. Dan di era keterbukaan ini, di agile itu kita nggak perlu takut. Nih seperti Mas Tarmo, dia buka tur umroh atau naik haji, ada banyak ribuan, tetapi apa yang Pak Tarmo deliver kan beda dong. Saya nggak pernah takut di era YouTube ini. Yang penting aku jadi diriku sendiri, aku otentik, aku jujur, dan selalu ada yang cocok dengan aku, ada yang tidak cocok. Kalau ada cocok dengan mereka, ya monggo, itulah teori memperkaya, Bu. Karena tiap orang tuh kan punya peran masing-masing, Bu Martuti. Dan orang tuh nggak perlu menjadi orang lain, Bu. Itu yang menariknya. Betul. Kan DNA-nya lain-lain. Coba Ibu darahnya dibelah gitu beda-beda loh darahnya. Jadi kita mesti pede gitu. Nah kalau kita, saya nggak seperti Deddy Kobuser, misalnya kalau YouTuber ya, saya nggak, ya memang enggak, kamu tuh beda gitu. Tapi ya kamu cukup jadi, dan kamu punya peran, ya udah minimal kalau kamu suami, kamu tuh menginspirasi istri gitu loh. Kalau kamu ayah menginspirasi anak, anakmu jadiin aja deh. Nggak usah anaknya orang lain gitu. Jangan-jangan kalau besarin anak orang lain, jangan aja anak, hati-hati ya. Waduh, kok besarin anak orang lain, curiga nih gitu kan. Jadi kan enggak toh, masing-masing kan punya tanggung jawab. Si bos juga sama, bos saya tadi punyanya monggo. Nah nanti asesmen terakhirnya kan Bu, oke? Itu yang dilakukan Pak Tarmo. Pak Tarmo tuh dalam tanda kutip, dia tanda kutip ya Bu, dia sedang membujuk Gusti Allah SWT supaya mengasihi dia. Tapi aslinya Gusti Allah udah mengasihi dia. Dia baru sadar aja sebenarnya. Karena kan di hadapan karena kan alam semesta itu selalu adil, Bu. Oke, misalnya orang melakukan begitu, Bu, tapi ingat hukum tabur tuai, Bu. Nah, ketika teman saya tadi umur 60, aku nggak ada yang merhatiin aku, anakku. Kan harusnya udah jadi eyang ya, Bu. Jadi mbah gitu. Lah ya lu, waktu anakmu SD SMP lu biayain nggak sih? Enggak. Ya udah, nggak ada anakmu yang berterima kasih sama dirimu. Sowot gitu loh. Ingat? Nggak bisa. Jadi hati-hati Bu, kehidupan ini ada hukum tabur tuai Bu. Saya wedi Bu malahan. Jadi kalau Pak Tarmo misalnya bisnisnya jujur dan ikhlas, saya kok memprediksi Anda sukses. Karena jujur itu pintu kesuksesan, oke, berdusta itu pintu kesengsaraan. Nggak ada lagi selain itu kan Bu. Nah jadi kalau umur 50-60 belum Bu, seperti yang Ibu katakan menginspirasi, kita cek ke masalah. Nah gimana caranya? Bayar utangnya. Tambahkan amal ibadah, tambahkan. Lama-lama kan lunas Bu, daripada ngutang meneh. Gimana sih ada teman saya? Loh, kamu kok nggak bertobat sih? Nggak bertransformasi kamu? Kamu sudah 60 loh. Akhirnya dia nambah hutang kan? Nambah bunga, nggak akan pernah sukses dia. Dan banyak orang nggak pernah sukses kehidupannya, Bu Martuti. Mengerikan. Jadi kesimpulannya harus selesai dengan diri sendiri dan faktor usia benar bisa menjadi salah satu ukuran. Walaupun kisah kehidupan tiap orang lain-lain. Makanya tidak ada one size fits all. Kalau saya lihat Ibu Martuti sih, Ibu sukses. Sukses Bu. Amin. Keren sekali dirimu. Keren banget. Keren sekali. Karena masih pertanyaan itu membuktikan Anda sukses gitu kan. Pertanyaan itu luar biasa loh. Nanya kayak gini nih luar biasa. Ciri orang sukses tuh pertanyaannya juga sukses gitu ya. Artinya gini ya Master ya. Kita itu harus belajar terus. Belajar terus. Learning agile-nya harus terus kira-kira terus, gitu. Sampai jadi akhir hayat. Learning. Akhir hayat. Dan agar yang keluar kompos kira-kira gitu ya Master ya. Dan, doakan Master di usia saya yang sudah tidak muda ini. Tapi
yang keluar nanti kompos. Kompos. Sudah tidak ingin berdebat lagi. Itu Bu, saya terus terang Terima kasih, Mister. meeting itu nggak banyak debat karena ternyata permasalahan di umur 40 tuh di 50 nggak masalah ya. Loh. Jadi semakin tua itu Bu, jangan semakin keras Bu, tapi semakin fleksibel, semakin agile. Kalau anak muda, anak saya 18 tahun keras, ya wajar masih muda. Saya kaget Bu, ada orang tua tapi keras dia sifatnya. Waduh, repot ini. Angel, susah dirubahnya. Jangan. Nah, Ibu Martuti sudah ada di Agile. Ibu mau belajar masuk ke Zoom meeting ini berarti Ibu mau belajar. Dan itu luar biasa, Bu. Di umur Ibu sekarang. Gitu. Ya. Thank 61, you. Mister. Ya. 61 tahun. Terima 61. Bayangin Pak Tarmo, 61. Bu Yani 61 masih belajar, itu privilege buat saya. Privilege bener. Thank you loh Bu, makasih karena seniorku gitu mau mendengar aku yang lebih junior itu kan istimewa banget deh gitu. Enggak. Keren. Kalau gitu. usia histori saya di bawah Mr. Sorchan. Usia biologi saya di atas, tapi usia historisnya di bawah. Keren. Terima kasih. Iya. Kita sudah di akhir sesi. Wow. Mungkin ada closing speech yang lagi-lagi menginspirasi. Closing speech saya agak mengerikan sih ya. Gimana berubah atau mati, itu aja pilihannya sih menurut saya. Jadi tidak ada pilihan lain selain berubah ya. Berubah apa saja yang diberubah? Saya pikir yang pertama mindset ya, tentunya mindset kita, sudut pandang kepada kehidupan, cara kita bekerja bagi anak yang bagi usia STM 20-30, cara Anda bekerja, finansial kita, hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, hubungan kita dengan komunitas, dan marilah dengan HR Week ini kita sama-sama juga mengubah bangsa kita menjadi Indonesia yang lebih baik. Itulah speech saya. Thank you. Oke, terima kasih. Salam sukses. Terima kasih Pak Sorchan. Salam sukses selalu ya. Ya, makasih semuanya. Mister. Ini di foto atau tidak Bu? Ini foto dulu. Foto dulu. Di foto dulu. Ya, monggo kalau ada yang mau konten. Nggak bisa bareng-bareng fotonya ini. Fotonya malah virtual fotonya. Virtual. Tunggu dulu kita. Wow. Mau pakai gaya alay? Gaya alay, gini ya gaya alay. Saya gini aja deh. 1, 2, 3. Tunggu sekali lagi. Once more. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Coach. Terima kasih Mbak Wah, ada Coach Pak Andi Gunawan, keren. Thank you for your appreciation for Pak Andi Gunawan, Pak Dwi Awe. Thank you for your coming. Success with you, keren dirimu. Insya Allah. Siap transformasi. Ya. Siap, agile, keren. Mantep Pak. Ibu Anggreni ya, juga Pak Sinaga, Pak Budi Sinaga, keren dirimu hadir. Thank you for your meeting ya. Ibu Nur Sakti juga thank you, transformation. Dan yang tidak on cam, Mbak Rinjani itu teman saya lama juga. Thank you for your Dewi Apriani, Pak Haryanto, thank you. Pak Aika, thank you. Pak Dudi ya, Pak Cerah juga, thank you. Pak Andro, Pak Laurentius, thank you. Riza, Popi ya, Nadia, keren semua. Thank you for your coming. Thank you Mr. Sorchan. Ya, thank you. Terima kasih Salam Mas Miki, thank you sukses. banyak teman-teman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.